Hei adik kecil. Mau minum? Aku akan minum denganmu. Ayo. Biarkan mereka pergi. Ada orang yang ikut campur. Ayo, pukul di sini. Hanya kau pengecut. Kau masih ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan sang putri. Ingatlah untuk berpura-pura tidak melihat apapun. Apa kau ingat? Bakar itu ke dalam otakmu. Hai, Kau mempermainkanku, ya? Tangkap dia. Biar dia tahu konsekuensi seorang pahlawan menyelamatkan seorang putri. Masih barbeque. Ayo. biarkan dia pergi. Bos, bagaimana bisa anak ini begitu kuat? Dia bangkit lagi. Apa yang kau takutkan? Patahkan kakinya. The film was translated and narrated by M. Media. Anak muda, baguslah kau ada di sini. Kalau tidak kita akan berada dalam masalah. Ya, anak muda, seni bela dirimu sangat mengesankan. Apakah kamu ingin datang ke rumahku dan mengajariku? Halo, Longlin menyapa komandan. Komandan, aku tahu kamu akan baik-baik saja. 5 tahun lalu, aku dibunuh di istana. Luka parah, ketika aku ditinggalkan untuk mati di hutan belantara. Untungnya, Nona Lin Wan Er dari keluarga Lin, Biyunchen, menyelamatkanku. Aku nyaris selamat. Jangan khawatir, Tuan. Bawahan Anda pasti akan menyelidiki secara menyeluruh. Apa yang terjadi saat itu? Tangkap pelakunya. Tidak apa-apa, aku akan menyelidiki masalah ini sendiri. Selain itu, aku punya satu hal lagi yang harus diurus. Tolong berikan perintah Anda, Tuan. Longlin pasti akan memenuhi misi ini. Kalian boleh bangkit. Aku ingin menikahi Lin Wan Er, putri dari keluarga Lin. Jangan khawatir, aku akan mengatur seseorang untuk bersiap. Wan Er, jangan takut. Orang yang menikahimu hari ini, pasti aku. Ye Guchen, kau tidak berguna? Apa maksudmu? Apa maksudmu? Tentu saja, untuk menikahi Lin Wan Er. Dan kebetulan, membunyikan bel untuk pencatatan grup su Anda. Membunyikan bel. Kau tidak berguna. Beraninya kau. Sungguh lancang. Kau berani membuat masalah di wilayah keluarga Zuku. Sebutkan namamu. Orang tak dikenal. Layak menanyakan identitasku. Bosan hidup. Tidak berguna. Dan menyebut dirimu seniman bela diri nomor 1 Yunchan. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan penjual barbecue. Wan Er, jangan takut. Aku akan membawamu pergi sekarang. Ye Guchen, aku tahu kau menentang keluarga Lin. Memisahkan para kekasih. Tidak bersedia menerima ini. Jika kau mauan, katakan saja. Mengapa repot-repot minum Viagra? Merasa dirimu kuat lagi? Datang ke sini untuk membuat masalah? Katakan padaku, berapa banyak? Cukup untuk membuatmu merangkak keluar dari sini. Apakah ini cukup? Tidak cukup, aku punya lebih banyak. Apa yang kau inginkan? Aku akan memberimu apapun yang kau inginkan. Uang ini, bisa kau simpan untuk membakar dirimu sendiri. Cukup. Ketidaktahuan adalah kebahagiaan. Hari ini adalah hari pernikahan yang menggembirakan bagi keluarga Zuku. Aku tidak ingin melihat darah. Aku akan menghitung sampai 3. Jika kau tidak pergi, kau membuat musuh dari semua keluarga di Yunchan. Saat langit menghantam, bahkan tidak akan ada sisa-sisa dirimu. Tua, Kau, tidak perlu dihitung. Aku tidak akan pergi. Nyonya Lin, aku, Ye Guchen dari keluarga Ye, menawarkan 100 miliar sebagai hadiah pertunangan hari ini untuk menikahi Lin Wan Er. 100 miliar? Kau menjual barbecue selama 2 tahun. Apakah kau punya bahkan 20.000 bisakumu? Hadiah pertunangan 100 miliar. Nenek, suruh seseorang untuk mengusir orang gila ini. Jangan biarkan dia mempermalukan keluarga Lin kita. Seseorang, buang orang gila ini. Hadiah pertunangan telah tiba. Chao Wuji, penasihat politik Yunchan, mempersembahkan hadiah pertunangan khusus. Mutiara Malam Laut Cina Timur yang tiada tara, senilai 50 miliar. Ini tidak mungkin. Bocah ini, selain berbeku, dia tidak berguna. Bagaimana mungkin dia tahu penasihat politik Xia dari Yunchang? Ini, bagaimana ini mungkin? Si tidak berguna ini
Kau sampah yang merendahkan. Sudah kubilang, aku, Ye Guchen, akan menikah dengan Lin Wan Er. Tidak kurang dari 100 miliar. Tunggu. Siapa namamu tadi? Ye Guchen. Ye Guchen? Aku tidak mengenalmu. Hadiah pertunangan ini adalah dari Tuan Pelindung Kota saya, Zhu Xiong. Dia mendengar bahwa Tuan Muda Zhu akan menikahi putri berharga keluarga Lin dan memerintahkan saya untuk mengantarkan mutiara malam benderang ini. Jadi, ini dari pamanku. Terima kasihku kepada penasihat politik show. Penasihat politik show, tolong sampaikan rasa terima kasihku kepada pamanku. Kata pelindung kota. Selain mutiara malam benderang ini, ada juga 50 miliar kontrak grup Wan Hao. Keduanya dipersembahkan untuk Anda. Dia berharap Anda dan Nona Lin akan mengelola grup Zhu dengan baik bersama. Ye Guchen, kau sampar, apa kau lihat ini? Inilah yang dimaksud dengan tidak kurang dari 100 miliar. Mutiara malam bercahaya ini bernilai 50 miliar. Kontrak grup Wan Hao ini bernilai 100 miliar. Mutiara ini dan kontrak ini bernilai 50 miliar. Inilah yang dimaksud dengan tidak kurang dari 100 miliar. Mengerti? Ini 100 miliar. Kau sampar. Jika kau tidak berada di sini untuk pesta pertunangan aku dan Wan Er, kau tidak akan pernah The dalam film was hidupmu translated melihat uang sebanyak and ini. narrated by M. Nyonya Lin Media. yang terhormat, bukankah sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini? Bukankah seharusnya Anda mengumumkan siapa yang akan dinikahi Wan Er? Baiklah, aku mengumumkan. Putri berharga keluarga Lin, Lin Wan Er, akan menikah. Tunggu. Ye Guchen, kau sampah? Apa yang sedang kau lakukan sekarang? Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu dan membuangmu di jalanan untuk mengemis. Su Tian, siapa bilang hadiah pertunanganmu bernilai 100 miliar? Ye Guchen, apa maksudmu? Hanya dengan satu kata dariku, kontrak grup Wan Hao di tanganmu akan menjadi tidak berharga. Apakah kau kecanduan berpura-pura? Apakah kau tahu siapa presiden grup Wan Hao? Xiao Chansheng, beritahu dia. Di belakang grup Wan Hao, ada Duk Ningguo dari Huaxia. Bahkan keluarga kekaisaran di Shanjin harus menunjukkan rasa hormat kepada mereka. Apa yang baru saja kau katakan? Bocah, cukup untuk membuat seluruh keluargamu dieksekusi. Apa kau mengerti? Kau, Tuan Muda Shu, apakah Anda baik-baik saja? Aku akan segera menghubungi Tuan Kota dan suruh dia mengirim pasukan untuk membunuhnya. Nyonya Lin tua, beri aku 1 menit lagi. Jika hadiah pertunangan tidak tiba, aku, Ye Guchen, akan menyerah pada penilaianmu. Baiklah, Ye Guchen, aku akan memberimu 1 menit lagi. Jika tidak tiba dalam 1 menit, Baiklah. Jika itu tidak tiba dalam 1 menit, bersiaplah untuk menebus dengan mengambil nyawamu sendiri. 56, 57, 58, 59, 60. 1 menit sudah habis. Mengapa kau belum menebus dosa? Tepat waktu. Hadiah pertunanganku telah tiba. Biar kulihat siapa itu. Siapa yang berani bertindak begitu lancang di wilayah keluarga Zhu kami? Hei, paman, itu dia. Dia berani memfitnah Duk Ningguo kita. Mari kita bunuh dia dengan cepat dan pergi ke grup Wan Hao untuk mengklaim hadiah kita. Tidakkah kau dengar kata keponakanku? Atas perintahku, ubah ini, bocah sombong, menjadi sarang lebah. Berhenti. Aku tidak akan membiarkanmu menyakitinya. Tidak. Wan Er. Wen Changlan, Ketua Grup Swan, mempersembahkan hadiah pertunangan 100 miliar untuk Tuan Yi. Grup Swan, khusus untuk Tuan Yi, mempersembahkan vas kaca yang indah dan sepotong marmer putih. Mereka benar-benar membawa begitu banyak barang berharga. Hanya seseorang dari grup Wan Hao yang bisa melakukan sesuatu yang begitu mawar. Tanpa diduga, Ye Guchen ini ternyata mengenal Wen Changlan. Ketua Wen Changlan dari Grup Swan menawarkan hadiah pertunangan 100 miliar untuk Tuan Yi. Ini daftarnya. Nyonya Lin tua, ini hadiah pertunangan 100 miliar. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menikahi Lin Wan Er? Tuan Muda Zhu dan Ye Guchen ini, keduanya menawarkan hadiah pertunangan 100 miliar untuk menikahi Lin Wan Er. Sekarang, Nyonya Lin tua punya pilihan untuk dibuat. Nanak, apa yang kau ragukan?
Bahkan jika Ye Guchen yang tidak berguna ini benar-benar dapat menghasilkan hadiah pertunangan 100 miliar. Tetapi kedudukan sosial keluarga Zhu, bagaimana bisa anak yatim piatu ini anggota keluarga Ye dibandingkan? Bahkan jika keluarga Zhu tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun, hanya dengan menggunakan kekuatan dan pengaruh mereka dapat menghancurkannya. Ye Guchen. Benar sekali. Berpikir bahwa memiliki sejumlah uang bau membuatnya begitu hebat. Kuncinya adalah kekuatan dan pengaruh. Dengan kekuatan dan pengaruh, The film apalagi was 100 miliar, translated bahkan and triliun, narrated dapat by dikreditkan dalam Media. hitungan menit. Putri, jangan bodoh. Bahkan jika Ye Guchen kaya, dia hanyalah orang kaya baru. Dia dan kekuasaan tidak akan pernah berhubungan. Cepat beritahu nenek bahwa kau memilih tuan muda Zhu. Nyonya Lin yang terhormat, jangan khawatir. Diam Ye Guchen mengatakan itu adalah hadiah pertunangan 100 miliar. Tetapi apakah itu benar-benar hadiah pertunangan 100 miliar? Aku pikir orang-orang dan hadiah ini paling banyak sesuatu yang dia sewa seharga 10.000 yuan. Nyonya Lin yang terhormat, ini asli. Kontrak grup Wanhao, tertera di atasnya, adalah segel resmi grup Wanhao. Kontrak ini membawa ke keluarga Lin Anda lebih dari sekadar yang tertulis, keuntungan 50 miliar. Ini juga akan memungkinkan keluarga Lin Anda untuk terhubung dengan grup Wanhao, konsorsium 3 besar di Huaxia ini. Jika Anda menikahkan Wan Ir dengan saya, Anda dapat menggunakan grup Wanhao untuk menjadi terkenal. Lalu, keluarga Su kami dan keluarga Lin Anda, belum lagi di Yuncheng ini, bahkan di Shangjin, akan memiliki tempat. Bagus sekali Tuan Muda Zhu. Saat Anda makan daging, jika Anda bisa memberi keluarga Li kami seteguk sup, keluarga Li kami bersedia melayani Anda seperti anjing atau kuda. Tuan Muda Zhu, keluarga Liu kami juga mengikuti jejak Anda. Ye Guchen, ini adalah kekuatan dan pengaruh. Sesuatu yang akan kau tidak akan pernah bisa raih seumur hidupmu. Dan jika aku ingin menghancurkanmu, aku tidak perlu melakukannya sendiri. Tuan muda Zhu, mengapa kau mengatakan begitu banyak kepada pecundang ini? Dia hanya penjual bar buku jalanan. Dia bahkan tidak bisa menutupi biayanya. Bagaimana mungkin dia bisa mengerti apa itu kekuatan dan pengaruh? Zhu-Tian, sudah kubilang sebelumnya, selama aku mengucapkan sepatah kata, kontrak grup Wanhao di tanganmu akan menjadi kertas bekas. Kekuatan dan pengaruhmu yang disebut-sebut luar biasa. Menurutku, bahkan tidak berharga seperti kertas toilet. Ye Guchen, kau beraktif. Kecanduan beraktif ya. Penghinaan yang telah kau timpakan pada keluarga Zhu kami hari ini sudah cukup untuk membunuhmu 10 kali lipat. Hari ini, kau bahkan berani menghina banyak keluarga terkemuka Yuncheng. Bahkan jika Kaisar Giok sendiri ada di sini, kau tidak akan lolos. Karena Ye Guchen merendahkan kita. Saya mengusulkan agar kita memasukkannya ke daftar hitam. Masukkan dia ke daftar hitam. Masukkan dia ke daftar hitam. Masukkan dia ke daftar hitam. Aku bersumpah atas nama keluarga Zhu, mulai hari ini, di seluruh 360 bidang usaha di Yuncheng, kau akan masuk daftar hitam. Bahkan jika kau ingin mengemis di jalanan, kau tidak akan punya kesempatan. Bahkan jika kau ingin membeli sebotol air dari supermarket, tidak ada yang berani menjualnya kepadamu. Jangan khawatir, Tuan Muda Zhu, aku sudah memberitahu. Semua bandara di Yuncheng, stasiun kereta api berkecepatan tinggi, dan stasiun bus, tahu Ye Guchen, tidak akan pernah menginjakan kaki di luar Yuncheng. Aku katakan, apakah kalian semua mencoba untuk membuat yatim piatu dari keluarga Ye ini kelaparan? Dengan cara ini, garis keluarga Ye akan benar-benar berakhir. Adikku yang bodoh, mengapa kau belum pergi ke sisi Tuan Muda Zhu? Apakah kau benar-benar ingin kelaparan di jalanan dengan sampah keluarga Ye ini? Ye Guchen, inilah kekuatan yang kau remehkan. Menghancurkanmu tidak lebih sulit daripada menginjak semut. Tentu saja, hari ini adalah pesta pertunanganku dengan Wan Er. Jika kau bisa membawa Wan Er ke tempat tidurku dan berlutut untuk melihat bagaimana dia melayaniku, aku mungkin akan menunjukkan belas kasihan. Lagi pula, kau masih bisa menjadi seorang pengemis hina. Tuan Muda Zhu benar-benar tahu cara bermain. Namun, membiarkan Ye Guchen menyaksikan Anda dan adegan intim Lin Wan Er, benar-benar membiarkannya lolos dengan mudah. Hei, Tuan Muda Zhu berhati baik. Saya pikir ini adalah tempat terdekat yang akan pernah didapatkan Ye Guchen ke tempat tidur dalam hidupnya. Baiklah, Ye Guchen, berlutut di hadapan Tuan Muda Zhu, dan terimalah hukumanmu. Apa yang kau tunggu? Beraninya kau, apa kau tahu? Kau tidak boleh mengungkapkan identitasmu di Yuncheng. Apa? Apa kau ingin melihat apakah kontrak ini itu asli atau palsu? Gadis kecil, berapa banyak yang Ye Guchen bayar untuk menyewamu selama sehari? Aku akan menawarkan 10 kali lipat dari itu. Malam ini, kau dan Wan Er melayaniku bersama. Bagaimana? Kontrak ini batal. Kau berani merobek kontrak ini? Apa kau tahu? Jika Wen Changlan tahu tentang ini, bahkan keluarga Zhu kami tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Tentu saja,
Aku tahu. Kau tahu, dan kau masih berani melakukan ini? Kau ingin mencelakai keluarga Zhu kami. Translated and Kau berani narrated memukulku? by M Media. Zhu Tian. Diam. Tuan Wen, lama tidak bertemu. Saya harap Anda baik-baik saja. Zhu Qingshu, kau dalam semangat yang baik. Kau benar-benar bisa mengenaliku. Kau memperhatikanku sampai sekarang, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Apa kau meremehkanku? Atau apa kau meremehkan Grove Swarm? Apa kau masih meremehkan Duk Dinggu di belakangku? Hanya bercanda, aku hanya tidak menyangka. Direktur Wen benar-benar akan membela. Untuk yatim piatu dari keluarga Ye ini, melawan keluarga Zhu saya, dan melawan banyak keluarga bangsawan Yunchen. Sekarang sepertinya, aku salah perhitungan. Paman, apakah dia benar-benar Wen Changlan? Ya, kalau begitu, jika itu masalahnya, hadiah pertunangan Ye Guchen itu nyata. Bagaimana ini mungkin? Ye Guchen, bagaimana mungkin dia mengenal Wen Changlan? Zhu Qingshu, kontrak ini adalah tempat Anda menukar ribuan hektar tanah Yongchang dengan saya. Jadi saya menghadiahkannya kepada keluarga Zhu Anda. Tapi sekarang sepertinya, kesepakatan ini harus diakhiri. Tidak masalah, hanya 50 miliar. Hanya setetes air di ember untuk keluarga Zhu saya. Tapi Anda, Direktur Wen, akan melawan semua keluarga bangsawan Yunchen. Saya khawatir masa depan grup Wanhao di Yunchen akan sangat sulit. Jadi, Zhu Qingshu, apakah Anda mengatakan Anda ingin menutup Wanhao Group saya? Tidak. Aku hanya mengingatkanmu, Direktur Wen, untuk pertimbangkan apakah tindakanmu hari ini sepadan. Jangan menyesalinya. Suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja untuk Tuan Yi. Saya tidak akan pernah menyesalinya. Bagus, Nyonya Lin Tua. Hari ini, hadiah pertunangan 100 miliar keluarga Zhu saya. Entah kenapa, hanya tersisa 60 miliar. Bisakah kau, demi aku, Xu Xiong, menunda pemilihan mempelai pria keluarga Lin selama beberapa hari? Pada saat itu, keluarga Zhu saya pasti akan memberi keluarga Lin Anda jawaban yang memuaskan. Baiklah. Karena Zhu Qingshu sudah berbicara. Tidak pantas bagiku, Nyonya Lin Tua, untuk mengatakan apapun lagi. Bagus. Kerja bagus, Ye Guchen. Meskipun aku tidak tahu metode apa yang kau gunakan untuk membujuk Wen Changlan datang dan membantumu. Dia bisa membantumu untuk sementara waktu. Tapi bisakah dia membantumu selamanya? Sebelum keluarga Zhu saya mengirim pembunuh bayaran untukmu pergi dari Yunchang sendiri. Bahkan tanpa Wen Changlan melindungiku. The film was Apa kau translated pikir keluarga and Zed Harun narrated by M bisa Media. menyentuhku? Jika kau masih bersikeras menentangku, aku tidak keberatan memberikan setiap orang dari keluarga Zhu sebuah peti mati. Kata-kata yang sangat besar. Aku sangat takut. Wan Ed, ayo pergi. Wan Er, Wan Er, kau tidak boleh tidur dengannya. Aku akan melamarmu dalam beberapa hari. Tidak bisa hidup tanpa wanita ya? Bagaimana mungkin keluarga Zhu kita menghasilkan hal tidak berguna seperti dirimu? Tuan Yi, kalau begitu kami akan pamit hari ini. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk menghubungi saya. Baiklah. Tunggu sebentar, itu. Bagaimana kalian berdua bertemu? Nona Lin, Tuan Yi, dia sebenarnya Nona Warner. Tuan Yi pernah menunjukkan kebaikan kepada leluhur saya. Saya hanya ingin membalas budi. Jangan salah paham. Baiklah. Kalian harus segera pergi. Bersikap baik padanya. Kamu tidak bisa hanya karena kamu telah menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Baiklah, Wan Ed, ayo pergi juga. Wan Er, aku akan mengantarmu pulang dengan mobil baruku. Terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Su. Namun, aku akan naik taksi saja dengan Gu Chen. Ye Guchen, kau hampir 30 tahun. Dasar tidak berguna. Kau bahkan tidak punya mobil. Kau ingin Wan Er menikahimu. Bukankah itu hanya membuatnya menderita bersamamu? Tuan Muda Su, kuharap kau menunjukkan rasa hormat untuk pacarku. Meskipun dia tidak punya apa-apa sekarang, aku percaya dia akan segera berada di atas semua orang. Lin Warner, mungkin di seluruh Yongchang, hanya Anda yang percaya orang yang tidak berguna ini bisa menjadi sesuatu. Tuan Muda Ju, saya sudah menyelidiki semuanya. Ternyata itu adalah Yi Guchen yang leluhurnya menyelamatkan Wen Changlan. Itu sebabnya dia membantu orang yang tidak berguna ini. Dia mengulurkan tangan kepadanya. Aku mengerti. Aku bertanya-tanya, mengapa Wen Changlan akan menyinggung begitu banyak keluarga di Yunchen demi orang yang tidak berguna ini. Jadi ada jasa penyelamatan jiwa. Tuan Muda Ju, bukankah keluarga Ju Anda memiliki hubungan baik dengan Suan Wu, wakil komandan tentara Dingguo?
Pergi ke Komandan Xuanwu dan laporkan Wen Changlan. Mari kita lihat seberapa sombong dia masih bisa. Wen Changlan seorang diri. Membawa grup Wan Hao ke ambang kehancuran. Apa pendapatmu tentang kejahatan ini? The film was translated Seperti and yang diharapkan narrated dari by Tuan M Muda Ju. Media. Sekarang mari kita lihat bagaimana Wen Changlan dapat membantu orang yang tidak berguna ini. Ye Guchen. Semua orang yang membantumu akan dirugikan olehmu. Kau benar-benar pembawa sial. Xuanwu, anak kecil itu, aku belum melihatnya selama 5 tahun. Dia sekarang menjadi wakil komandan. Ye Guchen, beraninya kau menyapa Tuan Xuanwu secara langsung? Kau benar-benar tidak ingin hidup. Bahkan namanya diberikan kepadanya olehku. Kenapa aku tidak boleh menyebutkannya? Meskipun Anda memiliki nama yang sama dengan mantan Dewa Perang Duk Dingguo, namun Anda tidak benar-benar berpikir The Anda film adalah was translated tentara and Dingguo yang menstabilkan narrated by negara, M bukan? Media. Baiklah, Gu Chen, berhenti menyombongkan diri di sini. Jika benar-benar diketahui oleh orang-orang tentara Dingguo, itu akan menjadi masalah besar. Wan Er, aku Ye Guchen, tidak akan pernah berbohong padamu. Jika kau ingin melihatnya, aku bisa menyuruh Xuanwu datang menemuimu segera. Gu Chen, kenapa aku merasa kamu begitu sombong hari ini? Aku tidak menyukaimu seperti ini. Baiklah, jika kau tidak suka, aku tidak akan mengatakannya. Jeti ada anugerah penyelamat hidup, tidak jijik sama sekali. Tuan Muda Ju, Waner tidak akan naik mobilmu. Aku akan naik. Ayo pergi. Jangan khawatir. Orang yang tidak berguna itu Yi Guchen sama sekali tidak akan berani menyentuh adikku. Jika tidak, nenekku akan mematahkan kakinya. Ye Guchen. Wan Er. Aku akan meninggalkanmu bersamanya untuk saat ini. Tetapi jika kau berani menyentuh tubuhnya, aku pasti akan mematahkan tanganmu. Baiklah. Mari kita kembali juga. Wan Er, aku akan membelikanmu mobil. Mobil tidak perlu. Kenapa membuang-buang uang? Menghabiskan uang untuk wanitaku, tidak pernah sia-sia. Gu Chen, apakah kau demam hari ini? Aku merasa kau lebih percaya diri dari sebelumnya. Mulai sekarang, aku akan membuatmu wanita paling bahagia di dunia. Konyol. Aku sudah menjadi wanita paling bahagia di dunia. Untuk mobil yang bagus. Apakah kalian berdua ingin membeli mobil? Permisi, dealer mobil super kami. Berafiliasi dengan Jukyu Group, klub mobil mewah nomor 1 Huaxia. Kami hanya melayani anggota. Jika Anda ingin membeli mobil, Anda harus menjadi anggota. Bagaimana cara kami menjadi anggota? Keanggotaan mulai dari 100 juta, 500 juta untuk kartu emas, 1 miliar untuk kartu berlian, 5 miliar untuk keanggotaan Star Radiance. Level mana yang Anda inginkan? Tuan, Gu Chen, aku tidak suka di sini. Ayo pergi. Apakah karena Anda tidak suka atau tidak mampu? Anda tahu sendiri. Jangan menyebarkannya bahwa layanan kami buruk. Saya menyarankan Anda, berhati-hatilah saat memilih pria. Jangan hanya tidur dengan seseorang dan tidak mendapatkan apa-apa sebagai imbalan. The film Berapa was kali kau tidur dengan translated K? and Dan apa yang telah narrated kau by M dapatkan? Media. Kau, bahkan jika aku belum mendapatkan apa-apa, itu masih lebih baik daripada tidur dengan ini. Pecundang yang bahkan tidak mampu membayar 100 juta. Keluar, jika Anda tidak pergi, saya akan memanggil keamanan. Bukankah ini Ye Guchen? Orang yang membuat keributan di acara peluncuran keluarga Zhu? Apakah Wen Changlai memberimu uang untuk membeli mobil? Tuan Muda Li, Anda datang tepat waktu. Pecundang ini menindas saya. Ye Guchen, kau pecundang. Kau benar-benar sesuatu. Entah kau lakukan seperti aku dan membayar keanggotaan atau keluar sendiri. Mengapa kau mempersulit wanita muda ini? Lupakan saja. Denganmu selama sebulan, orang miskin yang bahkan tidak bisa menghasilkan 10.000 yuan. Aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Aku sangat kesal dengan kalian orang miskin. Sikap pelit ini. Tidak punya uang tapi masih ingin punya muka renyahlah. Gu Chen, jangan merendahkan diri ke level mereka. Ayo pergi. Mobil mana yang paling mahal di dealer Anda? Aku akan membelinya. Ye Guchen, apakah kau kecanduan berpura-pura? Wer Changlat, untukmu, menjadikan grup Wan Hao target. Kau tidak benar-benar berpikir. Dia masih punya suasana hati untuk peduli padamu kah? Jika kau tahu apa yang baik untukmu, keluar dari sini. Jangan menunggu keamanan datang dan melemparmu keluar, betapa memalukan. Kenapa kita tidak bertarung? Jika aku bisa membeli mobil termahal dari dealer Anda hari ini, kalian berdua sombong akan berlutut dan bersujud kepadaku dan Wan Er untuk meminta maaf. Baiklah, jika kau, pecundang ini, tidak bisa membelinya, lalu bagaimana? Aku Ye Guchen akan berada di bawah belas kasihanmu. Baiklah, kau punya nyali. Nah, jika kau kalah, aku ingin kau berlutut di tanah dan melihat Wan Er melayaniku. Wan Er, aku sudah lama mendambakan tubuhmu. Sebelum Tuan Muda Zhu bermain denganmu, bagaimana kalau aku memberimu pelajaran atas namanya?
Tuan Muda Li, bagaimana dengan saya? Tentu saja, bersama. Wan jangan takut. Kau wanitaku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan pria manapun menyentuhmu. Jika kau kalah, aku ingin 3 kakimu. Tidak masalah. Ini adalah mobil sport kelas khusus, dibuat dengan tangan oleh industri otomotif top Jerman. Harga anggota 2,5 miliar, harga non-anggota 5 miliar. Ini bukan mobil sport. Ini adalah karya seni. Kau pecundang. Jika kau tidak bertaruh denganku, bahkan jika kau kembali 10 generasi, atau maju 10 generasi, kau tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat mobil mewah lagi. Tuan, saatnya membayar. Kartu atau uang tunai? Kartu. Masih berpura-pura di menit-menit terakhir? Liu Guchen, kau tidak akan mengatakan. Bawahanmu tidak menjawab teleponmu lanjut kan? Kalian para pecundang kaya palsu. Tidak bisakah kalian sedikit lebih kreatif? Tidakkah kalian bosan menggunakan alasan yang sama setiap saat? Telingaku sudah kapalan. Baiklah, akui saja kekalahanmu. Wan jangan khawatir. Aku akan menjagamu dengan baik. Ye Guche, beraninya kau memukulku? Kau tamat hari ini. Anda benar-benar berani memukul pelanggan bintang grup Jukyu kami. Di wilayah grup Jukyu kami, jangan berpikir keluarga Li akan membiarkanmu lolos. Grup Jukyu kami pasti tidak akan membiarkanmu lolos juga. Mari kita lihat siapa yang berani membuat masalah di Supercar Dealership. Direktur utama, itu mereka. Mereka melanggar aturan dealer kami. Sama sekali tidak menganggap grup Jukyu. Dan kau serius. Tuan Muda Li, apakah Anda baik-baik saja? Shui, aku beritahu padamu hari ini. Jika kau tidak menangani masalah ini dengan benar, aku akan membatalkan keanggotaanku. Jika markas grup Zukue tahu tentang ini, apa kau pikir kau masih bisa bertahan di grup? Tuan Muda Li, jangan marah. Kau berandal. Kau berani menyentuh Tuan Muda Li kami? Apakah kau bosan hidup? Tapi sayangnya bagimu, kau bertemu denganku hari ini. Niat membunuh yang begitu kuat. Ini adalah tinju 7 pembunuh. Kau punya penilaian yang bagus, nak. Kau bisa menahan tinju 7 pembunuhku. Itu adalah berkatmu. Kau membuang-buang. Apa kau benar-benar berpikir direktur utama kami adalah seorang vegetarian? Di seluruh Yonjan, tidak lebih dari 3 orang yang bisa menandingi manajer kami. Sejak ingatanku pulih, aku belum berdebat dengan ahli sejati. Aku gatal untuk bertarung, kau akan cocok untuk memuaskan dahagaku. Jangan khawatir, Wan aku akan mengalahkannya dalam 3 gerakan. Benar-benar arogan. Bagaimana ini mungkin? Ini tinju 7 pembunuh. Sepertinya itu tidak cukup otentik. Seperti permen kapas. Masih berani menyombongkan diri tanpa malu. Dua gerakan. Bagaimana bisa? Tinju 7 pembunuh dari sekte 7 pembunuhku. Kenapa tidak? Tinju 7 pembunuh ini awalnya diciptakan olehku. Setengah dari seni bela diri di dunia berasal dari keluarga Yitku, dan separuh lainnya ada di lemari besi keluarga Yitku. Siapa kau? Bukan siapa-siapa. Kau tidak layak mengetahui identitasku. 2 gerakan, kau sudah kalah. Jika aku belum jatuh, itu tidak dianggap sebagai kerugian. Tiga gerakan untuk menyegel tenggorokanmu. Apakah kamu tahu siapa bosku? Tidak tertarik, tetapi sebagai seniman bela diri, memohon ampun, adalah aib besar. Dia adalah salah satu dari 3 teratas di Shangjin. Pewaris keluarga Shen, yang sangat kaya. C.L. Gok Zukui. Shen Xingyu, jika kamu membunuhku, di Zukui Grow, dan keluarga Shen, pasti tidak akan melepaskanmu. The film was Shen Xingyu. translated and Saya, narrated by Shen S Xingyu, Media. tidak suka berutang budi. Ini adalah milik grup Jukyu kami. Kartu emas hitam Jukyu. Saya akan mengabulkan 3 permintaan Anda. Ini tokonya. Kyushin, ada saatnya kamu juga takut? Aku benar-benar mengira kamu tidak kenal takut. Karena kau sangat setia pada Shen Xingyu. Apakah kau mengenali kartu ini? Bagaimana ini mungkin? Sekarang kau takut. Sekarang dia mengeluarkan kartu nama yang tidak dikenal. Mencoba menaiki tangga sosial. Ya,
Aku beritahu padamu, mustahil. Bahkan jika kau bisa keluar dari sini hidup-hidup, grup Jukyu akan menawarkan hadiah puluhan miliar untuk kepalamu. Hanya ada satu jalan yang menantimu, jalan menuju alam baka. Dasar sampat, lihat dirimu. Sok tinggi. Cukup. Direktur utama, mohon tenang. Aku akan menelpon sekarang. 100 orang lebih. Aku tidak percaya sampah ini bisa melawan 100 orang. Diam. Jika 100 tidak cukup, maka 1000. Diam. Show. Apa maksudmu dengan ini? Jika kamu masih tidak mengerti, aku tidak keberatan memberimu 2 lagi. Aku anggota Star Glory di DLR ini. Beraninya kau memukulku? Apa kau tidak takut aku akan membatalkan keanggotaanku? Hanya seorang. Anggota Star Glory level 5 miliar. Kau masih berani mengancamku di sini? Lihat ini. Kartu Juku emas hitam milik Jukue Grow. Di seluruh 16 benua Huazia, tidak lebih dari 5 orang yang memilikinya. Jangankan kau hanya anggota Star Glory. Bahkan jika kau mengisi ulang 10 miliar untuk keanggotaan Star Moon, setelah melihat kartu ini, kau tetap harus bersikap sopan dan menundukkan diri. Ini, sampah ini. Bagaimana mungkin dia memiliki kartu ini? Direktur utama, jangan tertipu oleh berandalan ini. Dia berbohong. Direktur, lihat, kartu Juki 001 ini milik Presiden Shen. Dia jelas memalsukannya. Beraninya kau mencoba menipuku. Setidaknya buatlah itu bisa dipercaya. Kau memalsukan kartu palsu milik Presiden Shen untuk menipuku? Apa maksudmu? Kartu ini, awalnya adalah hadiah darinya untukku. Kau bercanda kan? Aku ingin bertemu dengan Presiden Shen. Bahkan mengantre pun akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Kau, sampah keluarga Ye, kau pikir kau bisa bertemu dengannya kapanpun kau mau? Kau pikir Presiden Shen adalah anjing keluargamu yang bisa kau ajak jalan-jalan begitu saja? Hari ini, bahkan jika itu hal terakhir yang kulakukan, aku akan memberimu pelajaran. Apakah itu asli atau palsu? Buat panggilan, dan tanyakan, bukankah kau akan tahu nanti? Direktur utama, apalagi yang perlu kau konfirmasi? Sampah ini sudah pasti pembohong. Diam. Sekretaris ya? Apa itu? Halo, sekretaris ya. Aku punya sesuatu untuk diberitahukan kepadamu. Silakan. Ada seorang Tuan Ye yang datang ke dealer kita untuk membeli mobil. Aku ingin berkonsultasi denganmu tentang dia. Apakah dia Yigu-chan? Ya, itu dia. Ini adalah manajer Zhou dari dealer mobil super di Yuncheng. Direktur Zhou, berikan dia teleponnya. Baiklah. Yigu-chan, aku tidak menyangka kau akan datang. Memohon padaku secepat ini. Hari ini cukup mengejutkan. Jika kau membantuku, aku akan membalasmu 10 kali lipat di masa depan. Tidak perlu. Ingat 3 permintaan itu. Kau sudah menggunakan 1. Kau punya 2 lagi. Berikan kembali teleponnya padanya. Halo. Manajer Zhou, dengarkan baik-baik. Hari ini, apapun yang diminta Tuan Yi, kau harus memenuhinya. Aku yang pertama kali berjanji. Baiklah. Presiden Shay, saya mengerti. Tuan Ye, aku buta. Aku tidak mengenalimu. Buddha yang sebenarnya. Presiden Shen kami berkata, jika kau menyukai mobil apapun di sini hari ini, mobil apapun di dealer kami, kau bisa langsung membawanya pergi. Jika kau masih belum puas, seluruh dealer ini bisa dikompensasikan kepadamu. Presiden Shen, sampah keluarga Yi ini, bilang dia tidak butuh kompensasi. Tidak peduli. Tapi apa yang terjadi? Dia berbalik dan mengambil mobil mewah. Bukankah ini menganggapmu bodoh? Menurutku, kau benar memutuskan pertunangan. Pria seperti dia, tanpa keraguan, adalah orang yang sia-sia. Dan hanya tahu cara menjadi parasit bagi orang lain. Dia hanya membuat permintaan yang wajar. Apa kau mengatakan ini padaku sekarang? Karena kau pikir aku tidak mampu memenuhinya? Atau aku seharusnya tidak menepati janjiku? Presiden Shen, pergi dari sini. Tapi kau benar tentang satu hal. Memutuskan pertunangan adalah langkah yang tepat. Satu-satunya yang bisa menandingiku, Shin Xingyu, selain keluarga kerajaan Xiangjing, adalah tuan itu. Sayang sekali. Dia sudah mati. Apa yang kau tunggu? Cepat bawa Tuan Ye untuk melihat mobil-mobilnya. Tuan Yi, silakan ikut dengan saya. Tidak perlu. Aku pikir racer ini cukup bagus. Di seluruh pameran, hanya mobil ini yang layak. Dengan status 1R. Baiklah, aku akan pergi dan mengurus prosedurnya untukmu sekarang. Tunggu. Tuan Yi, apa? Ada apa sekarang? Tentang taruhan. Kau dan Tuan Muda seharusnya memenuhinya kan? Aku hanya bercanda. Kau menganggapnya serius. Ya, Tuan Muda Li barusan. Apa kau pikir aku bercanda denganmu? Gu Chen, biarkan saja. 1R, jika mereka menghinaku, aku akan menahannya. Tapi mereka menghinamu. Aku harus mencari keadilan untukmu. Apa kau tidak mendengar Tuan Ye? Bagaimana taruhan itu dibuat? Sekarang penuhi itu. Jika tidak, aku akan menjualmu ke Myanmar sebagai pelacur. Tuan dan Nyonya Ye, aku salah.
Mohon mengingat statusku yang rendah. Maafkan aku. Ye Guchase, jangan. Diam. Berlutut dan minta maaf. Jika kau tidak meminta maaf, aku akan melumpuhkanmu, percayalah. Ye Guchen, ini salahku hari ini. Aku minta maaf kepadamu dan Lin Wan Er. Ye Guche, aku sudah minta maaf. Bisakah kita akhiri ini sekarang? Tidak cukup. Aku juga ingin mengambil 3 kakimu. Jangan bertindak terlalu jauh. Keluarga Li kami, apa kau hanya numpang hidup? Hari ini, aku bertindak terlalu jauh. Jika kau tidak puas, keluarga Li akan jatuh. Ye Guchen, apa kau benar-benar berpikir aku, Li Mao, berada di bawah belas kasihanmu? Apa kau tidak punya harga diri? Seorang pria sejati tidak pernah menarik kembali kata-katanya. Tim yang terdiri dari 4 kuda tidak dapat menangkapnya. Karena kau pikir kau memiliki begitu banyak tulang punggung, maka kau harus menerima kekalahan. Cari pilar dan ikat dia. Aku secara pribadi akan mengambil 3 kakinya. Kau, Tuan Ye, jangan khawatir. Aku akan segera mengaturnya. Ayo pergi. Berani kau, Ye Guchen? Apa yang kau lakukan? Lepaskan aku, Ye Guchen. Jika kau berani menyakitiku sedikit saja, keluarga Li kami tidak akan pernah melepaskanmu. Hei, aku sedang bicara padamu. Kakak Ye, aku salah. Tolong lepaskan aku. Gu Chen, biarkan saja. Tunjukkan belas kasihan saat kau bisa. Jangan khawatir, Wan Er, aku tahu apa yang aku lakukan. Kakak Ye, aku salah. Kau adalah orang yang berjiwa besar, Lin Wan Er. Mohonlah padanya. Jika kau berani membunuhku, bahkan sebagai hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Wan Er, haruskah aku tinggal bersamamu sebentar? Wan Er, Ada banyak yang terjadi hari ini. Aku sedikit lelah. mengapa Wan Er tampak tidak bahagia? Komandan, kau memanggilku? Aku akan menunggumu di rumah tua keluarga Ye. Longlin menyapa komandan. Apa yang membuatmu sibuk hari ini? Mengapa kau tidak menjawab panggilanku? Aku menghabiskan sepanjang hari di tempat latihan. Melatih pasukan Suanwu. Apakah ada sesuatu yang mendesak, komandan? Bangkit, ada beberapa hal. Aku membutuhkanmu untuk melakukannya. Mohon berikan perintahmu, komandan. Longlin akan melewati api dan air, dan tidak akan ragu. Pertama, aku ingin kau mengirim seseorang ke keluarga Li Yuncang dan mengambil 3 kaki 5. Siap, Tuan. Kedua, aku ingin kau menyiapkan 50 miliar dan mengirimkannya ke Shan Xinyu, Chiu Group Supui. Siap, Tuan. Siapa yang mengelola grup Tianjin sekarang? Karena aku harus mengatur tentara Dinggu, aku telah menyerahkan urusan bisnis kepada Suanwu. Baiklah, hal ketiga adalah aku ingin kau menggunakan grup Tianjin untuk mengulurkan cabang Zaitun pada keluarga Lin di Yunchan. Bantu Lin Wangir menjadi kepala keluarga Lin dan jadikan keluarga Lin keluarga paling kuat di Yunchan. Apakah hal ketiga sulit? Tentara Dinggo dan grup Tianding didirikan olehmu. Posisi saya saat ini juga berkatmu. Beraninya aku tidak mematuhimu, komandan. Aku akan mengatur agar Suanwu bersiap untuk hal-hal terkait. Hai, tunggu. Masalah grup Tianjin serahkan pada Suanwu. Juga, jangan beritahu dia tentang urusanku. Aku ingin memberinya kejutan. Ya, Setengah dari seni bela diri dunia berasal dari keluarga Yeku, dan separuh lainnya ada di lemari harta keluarga Yeku. Kakak Ye, aku salah. Mohonlah padanya dengan cepat. Gu Chen. Hari ini kau tampak sangat aneh bagiku. The film was translated and narrated by M Media. Tuan Longlin, apa yang membawamu ke sini? Tuan Longlin, apa maksudmu dengan ini? Bayar uangnya, bayar uangnya. Xiaoya, apakah grup Tianding berutang uang kepada kita? Tuan Longlin, tolong jelaskan. Jika tidak, aku tidak berani menerima uang ini. Identitas orang itu tidak nyaman untuk aku ungkapkan. Tapi kemarin, kau seharusnya meminjamkan sejumlah uang. Dan uang di sini, kontrak dan kartu bank.
berjumlah total 50 miliar. Hanya itu yang bisa aku katakan. Nona Shin, siapa yang akan memberi kita 50 miliar tanpa alasan? Mungkinkah itu dia? Nenek, apa yang sedang kau bicarakan? Putriku, konsorsium komersial terbesar di bawah Duk Dinggu, Grup Tianding, akan datang ke Yuncheng kita besok untuk mengadakan konferensi bisnis. Semua keluarga besar ingin masuk dan melihat apa yang terjadi. Ini sudah ada di seluruh internet. Kau, sebagai CEO Grup Lin kita, kau benar-benar tampak tidak peduli sama sekali. Warner kita bukannya tidak peduli. Dia hanya terlalu sibuk. Warner, kepala Grup Tianding. Tuan Suanwu adalah teman baik keluarga Ju. Pergi tanyakan pada Tuan Muda Ju untuk mendapatkan tiket masuk bagi keluarga Lin kita juga. Wan ibumu benar. Pergi dan habiskan waktu bersama Tuan Muda Su dan dapatkan kami beberapa undangan untuk keluarga Lin. Maka kau akan menjadi pahlawan terbesar keluarga Lin kita. Tapi aku... Wan tidak akan menemani siapapun. Ye Guchen, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Bajingan, untuk apa aku membesarkan kalian yang tidak berguna ini? Orang hidup baru saja masuk. Tidakkah kalian melihat di mana keamanan? Tidak perlu memanggil mereka. Mereka memang mencoba menghentikanku tadi. Dan mereka mengatakan beberapa hal yang tidak menyenangkan kepadaku. Jadi, aku memberi mereka pelajaran kecil. Ye Guchen, ini belum berakhir. Apa yang kau lakukan pada mereka? Belum mati, jangan panik. Nenek, si anak yatim piatu tak berguna ini berani masuk tanpa izin, panggil polisi dan tangkap dia. Aku akan menelepon polisi sekarang. Nenek, maafkan saja Gu Chen. Aku bersedia pergi mencari Tuan Muda Xu untuk keluarga Lin. Seharusnya aku memikirkan ini lebih awal. Dia memiliki nama yang sama dengan Tuan itu. Ini anak yatim piatu lain dari keluarga Ye. Jadi Tuan itu tidak. Nona Shen, apa yang Anda bicarakan? Jika tebakanku benar, Yi Gu Chen adalah orang yang menghilang 5 tahun lalu. Dewa Perang, Duk Dinggu. Bagaimana mungkin? Lalu Yi Gu Chen hanyalah pemilik warung barbecue, pecundang bahu. Bagaimana mungkin? Adalah Dewa Perang yang mulia, Duk Dinggu. Lagi pula, bukankah Dewa Perang itu sudah pergi 5 tahun lalu? Xiaoya, tidakkah menurutmu waktunya terlalu kebetulan? 5 tahun lalu, Dewa Perang, Duk Dinggu, berita dari kota kekaisaran. Beberapa bulan kemudian, Yi Gu Chen muncul di Yuncheng. Kemarin, dia baru saja mengambil mobil senilai 5 miliar di dealer mobil super. Hari ini, dia memerintahkan Long Lin untuk membayar 10 kali lipat jumlahnya. Sekarang, selain Dewa Perang, Duk Dinggu, siapa lagi yang bisa memerintah Long Lin? Jeti, itu benar-benar dia. Temani aku ke Yuncheng lagi besok. Kau sampah tidak berguna. Apa kau mendengarku? Keluar dari keluarga Lin kami sekarang. Jangan khawatir, Wan El. Tidak mungkin mereka bisa mengusirku dari sini hari ini. Kecuali, mereka tidak mau. Undangan ke konferensi investasi Grup Tianding. Aku tidak percaya dengan telingaku sendiri. Si tak berguna ini benar-benar mengatakan dia bisa mendapatkan undangan Grup Tianding. Tahukah kamu berapa banyak undangan Grup Tianding yang sedang dihap di pasar gelap sekarang? Itu 1 miliar penuh. Bahkan jika kau memiliki Wen Changlan yang mendukungmu, undangan ini bukanlah sesuatu yang bisa disentuh oleh anak miskin sepertimu. Bisa santun, tanpa izin dari 4 keluarga besar. Aku khawatir kau tidak akan bisa memasuki tempat acara. Putriku sayang, lihatlah pria yang bersamamu. Apalagi yang bisa dia lakukan selain membual? Kau bilang aku menyombongkan diri. Kalau begitu, lihat ini. Yi Gu Chen, setiap kali kamu berbohong, kamu benar-benar berusaha sekuat tenaga. Kemarin, kamu menyewa aktor. Hari ini, kamu menyewa ahli properti. Kamu mendapatkan gaji yang sedikit setiap hari. Bisakah kamu mampu menghabiskan uang seperti ini? Kau tidak berguna. Aku, seorang wanita tua, hampir tertipu olehmu. Gu Chen, pergi cepat. Jika nenekku marah nanti, kau benar-benar tidak akan bisa pergi. Istriku yang bodoh. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Lihat sendiri, apakah ini asli atau palsu. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa mempertahankan sandiwara ini. Undangan konferensi bisnis. Nenek, undangan ini nyata. Apa? Lihat, Ini benar-benar terjadi. Wan Er, kamu mau makan apa? Usir aku dari sini. siapa kau, Ye Guchin? Aku Ye Guchen, suami Lin Wan Er. Aku tidak bercanda denganmu. Kau adalah dermawan Wen Changlan. Itu sebabnya Wen Changlan membantumu. Tapi kemarin kau mengeluarkan kartu emas hitam grup Xiu Kue
Dan kau bahkan tahu, seni bela diri yang begitu kuat. Ye Gu Chen, berapa banyak hal yang ada yang tidak aku ketahui tentangmu. Wan El, setelah konferensi investasi grup Tianding, aku akan memberitahumu semua yang ingin kau ketahui. Percayalah padaku, baiklah. Selamat, Xu Qingshou. Selamat, Xu Qingshou. Karena bisa mengadakan konferensi investasi untuk grup Tianding. Di sini, di Yunshan. Anda terlalu memuji saya. Aku ingin tahu mengapa Xu Qingshou memanggil kami berdua ke sini hari ini. Apakah ada sesuatu yang ingin Anda diskusikan? Memang, ada sesuatu yang ingin aku minta dari kalian berdua. Ini bukan permintaan. Jika Anda memiliki sesuatu, katakan saja. Keluarga Wang saya akan melakukan yang terbaik. Bagus, keluarga Gu kami juga akan melewati api dan air. Kami tidak akan ragu. Bagus. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Aku hanya ingin meminta kalian berdua untuk bergabung denganku dalam menghadapi Wen Changlan. Jika Anda merasa kesulitan, lupakan saja. Hanya saja. Setelah ini, konferensi investasi grup Tianding. Seluruh Yunshan mungkin akan didominasi oleh keluarga Zhu saya seorang diri. Seorang diri. Tidak. Sama sekali tidak sulit. Keluarga Wang saya pasti akan mematuhi perintah Xu Qingshou. Keluarga Gu kami juga mematuhi perintah Xu Qingshou. Kami hanya ingin meminta Xu Qingshou untuk memberikan kata-kata yang baik bagi kami di konferensi investasi grup Tianding kepada Gubernur Xuanwu. Tentu saja. Selama kita menjatuhkan Wen Changlan, kita bersaudara. Bisa membagi-bagi aset grup Wanhao. The film was translated and narrated by M Media. Wan Er, kau di sini. Wan Er, kau tidak mencari si tidak berguna Ye Gu Chen itu kan? Acara semacam ini bukan untuk orang seperti dia. Acara semacam ini. Memang, kalian gerombolan dari Yunchang bisa menghadiri konferensi ini. Benar-benar suatu kehormatan. Ye Gu Chen, jadi kau mengatakan bahwa tidak satu pun dari kami yang pantas. Hanya kau yang pantas? Itu maksudku. Namun, Wander adalah pengecualian. Kau mencari mati. Tuan Muda Ju, jangan marah. Jika Anda memukul seseorang di acara konferensi investasi grup Tianding, Anda akan membuat marah Gubernur Xuanwu. Ye Gu Chen, jangan pikir kau hebat hanya karena kau memiliki dukungan Wen Changlan. Nanti, kau dan Jalang itu akan menangis. Jika aku tahu lebih awal, aku akan menginstruksikan Xuanwu, bukan pameran dagang ini, untuk Zhutian Groupmu. Perusak kesenangan. Aku perhatikan 2 hari ini. Kau cukup pandai berakting. Kau, sampah keluarga Ye, berani memerintah Tuan Xuanwu. Hanya beberapa kata yang kau ucapkan ini sudah cukup untuk membantai 9 generasi keluarga Yemu. Baiklah, Bu Chen, berhenti bicara omong kosong. Jika keadaan benar-benar meningkat dan lepas kendali, itu tidak akan baik. Jangan khawatir, Wan El. Aku akan bertanggung jawab atas perkataanku sendiri. Tidak apa-apa, jika bukan karena perintahku. Dengan keluarga Zhu Muyang, kekuatan kelas 3, untuk mengadakan konferensi pers untuk Tianding Group di Yunshan kecil ini. Pembicaraan yang sangat besar, bahkan sampai mengabaikan keluarga Xu, nomor 1 di Yunshan, bahkan tidak menempatkan mereka di matamu. Tuan Muda Xu, tenanglah. Aku katakan, bermarga Ye, biasanya, aku menganggap diriku cukup arogan. Kau sebenarnya lebih arogan dari kami. Biar ku beritahu, kesombongan membutuhkan modal. Ye Gu Chen ini benar-benar tidak takut, berani seorang diri menghadapi 4 keluarga besar Yunshan. Ye Gu Chen, kamu membuat marah semua orang sekaligus hari ini. Para kepala dari 4 keluarga besar. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu. 4 keluarga besar. Jadi kenapa? Menurutku, semua orang yang hadir tidak ada bedanya. Semua sampah. Keluar. Keluar. Diam. Anak kecil. Kau terlalu arogan. Apa yang dikatakan saudara Gu tadi benar. Kesombongan membutuhkan modal. Entah punya uang atau punya kekuasaan. Apa yang kau punya? Apa yang bisa dimiliki sampah ini? Selain warung barbeque-nya yang tidak berharga. Hanya itu yang tersisa padanya. Tidak. Ada juga miliknya. Kulit tebal yang bahkan bom nuklir pun tidak bisa menembusnya. Ye Gu Chen. Aku tahu, kartu trufmu adalah Wen Changlan. Tapi kau tidak benar-benar berpikir. Wen Changlan akan mempertaruhkan lehernya untuk orang yang tidak berguna seperti muka? Tepat sekali.
Bahkan jika Wen Changlan bodoh, dia tidak akan, demi seorang sampah, menentang 4 keluarga besar Yunchen. Lihat, dia bahkan belum datang. Dia takut terseret olehmu. Wan Changlan. Aku, Ye Guchen, tidak pernah bergantung pada wanita. Baiklah, baiklah. Jangan repot-repot dengan sampah ini. Ye Guchen, aku akan memberimu 2 pilihan sekarang. Yang pertama, berlutut dan mohon ampun. Yang kedua, kau tunggu saja dipukuli. Pilih sendiri. Kedua pilihan ini. Aku tidak suka keduanya. Apa maksud anak ini? Kenapa dia naik ke atas panggung? Aku mengerti. Dia takut kita tidak bisa melihatnya. Ingin berdiri lebih tinggi untuk berlutut? Awalnya aku mengira pameran investasi ini akan sangat membosankan. Namun, aku melihat badut yang melompat-lompat. Tanpa diduga, ternyata ada kesenangan yang berbeda. Aku bisa memberimu pilihan. Kalian tutup mulut dan berdiri diam. Mungkin aku bisa. Membebaskan kalian dari hukuman. Dia benar-benar duduk di kursi Tuan Zuanwu. Jika Tuan Zuanwu tahu tentang ini, dia pasti akan menurunkan hukuman surgawi ke Yunchen kita. Nenek, lihat orang gila itu. Dia tidak takut, tapi Warner terlibat dengannya. Apakah menurutmu, ini akan melibatkan keluarga Lin kita? Ye Guchen, kau bodoh terkutuk. Tidakkah kau takut melibatkan keluarga Lin kami? Aku akan menghitung sampai 3. Kau turun dari sana segera. 3. Tidak perlu dihitung. Nyonya, jangan khawatir. Kursi ini awalnya disiapkan untukku. Mempertimbangkan, kau adalah nenek Wanker. Aku tidak akan menghukummu. Kembali dan duduklah. Tahu, Lin Wanker, kenapa kau belum putus dengan orang gila ini? Apa yang kau tunggu? Apakah kau ingin menunggu sampai dia menyerah turun keluarga Lin kita? Ye Guchen, cepat bangun. Jangan membuat Nanek marah. Wanker, jangan khawatirkan aku. Ketika Suanwu tiba, aku akan memberitahumu segalanya. Ye Guchen, aku tahu kau mengenal Shen Xingyue dan Wen Changlan. Aku akui kau sangat mampu, tetapi kau telah membuat marah Tentara Dinggul, Wen Changlan, dan Shen Xingyue, seperti semut yang mencoba menggoyahkan pohon di depan mereka. Wanker, Maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. aku, Ye Guchen, tidak pernah bergantung pada wanita. Kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Ye Guchen, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau bangun atau tidak? Tidak apa-apa jika mereka tidak percaya padaku. Tapi kenapa bahkan kau tidak percaya padaku? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Apa aku benar-benar tidak bisa dipercaya? Lin Wanker, tidak bisakah kau melihat orang tidak berguna ini bahkan sekarang? Apakah kau benar-benar akan mempertaruhkan segalanya yang keluarga Lin kita miliki untuk sampah ini? Ye Guchen, mari kita putus. The film was translated and Ye Guchen, narrated by kau M. berpura-pura Media. begitu keras. Sampai kau kehilangan istrimu. Tuan Muda Su, ketika Tuan Xuanwu tiba, tolong sampaikan kata-kata baik untuk keluarga Lin kami. Keluarga Lin kami dan Ye Guchen tidak ada hubungannya satu sama lain. Jangan khawatir. Selama kau bersedia menyenangkanku, tidak hanya keluarga Linmu tidak akan terlibat. Aku juga bisa meminta Tuan Zuanwu untuk beberapa proyek bagus untuk keluarga Lin Anda. Ye Guchen, jangan salahkan aku. Tidak seperti dirimu, aku sendirian di dunia ini. Aku juga harus mempertimbangkan keluarga Lin. Aku tidak bisa mempertaruhkan keluarga Lin untukmu. Ye Guchen, Anda seharusnya mengerti sekarang. Ini adalah kekuatan yang luar biasa. Bahkan jika dia hanya berdiri di depanmu, itu sudah cukup untuk membuatmu sesak napas. Lin Wanker, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Selama kau menarik kembali keputusanmu, aku bisa berpura-pura bahwa tidak ada yang terjadi. Ye Guchen, demi masa lalu kita bersama, selama bertahun-tahun ini, aku akan memberimu sebuah nasihat. Sebaiknya kau pergi sekarang. Mungkin kau masih bisa menyelamatkan hidupmu. Jika kau bersikeras untuk memprovokasi Tuan Xuanwu, maka tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lin Wanker, konferensi investasi grup Tianding ini awalnya disiapkan untukmu. Kau bisa saja tidak tunduk pada siapapun dan menjadikan keluarga Lin sebagai keluarga nomor 1 di Yuncheng. Tapi sekarang semuanya sudah berakhir. Baiklah, Ye Guchen. Kau sampah tak berguna, berhenti membual. Adikku meninggalkanmu. Adalah keputusan yang paling tepat yang pernah dia buat. Ye Guchen, ruangan ini sekarang penuh dengan kamera pengintai. Kau sudah menjadi mayat. Jika kau memilih untuk menebus dosa dengan bunuh diri,
kau masih bisa mempertahankan seluruh tubuhmu. Jika tidak, kau akan menderita siksaan pengirisan lambat. Kalau begitu, terima kasih atas kebaikanmu, Tuan Muda Su. Aku tidak membutuhkannya. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Muda Shu? Kau benar-benar kejam. Tuan Muda Shu memperlakukanmu dengan sangat baik, tetapi kau membalasnya dengan kejahatan. Hari ini, aku akan menguliti kulitmu dan menarik keluar uratmu. Sebagai peringatan bagi yang lain, seseorang datang. Aku ingin melihat siapa yang berani menyentuh Tuan Yi hari ini. Jangan khawatir, Tuan Yi. 3 pengawal di belakangku. Semuanya adalah ahli top yang telah aku pilih dengan cermat. Hari ini, kecuali dia melangkahi kami, dia tidak akan bisa menyakitimu. Bagus sekali. Ketika Xuan Wu tiba, aku akan menyuruhnya memberimu hadiah. Bisa bekerja untuk Tuan Yi. Aku tidak meminta imbalan apapun. Wen Changlan, apa kau sudah gila? Benar-benar membuat pertunjukan. Dengan anak yatim Yi ini, Wen Changlan, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Apakah kau benar-benar akan melindungi sampah ini dan menentang 4 keluarga besar kami? Jangankan 4 keluarga besar Yun Cheng. Bahkan jika semua keluarga di Yun Cheng digabungkan, tidak bisa dibandingkan dengan The film setengah was dari rasa hormatku translated kepada and Tuan Yi. narrated by Wen M Changlan. Media. Grup One Hao milikmu memang grup keuangan terbesar di Yunchen. Tetapi jika 4 keluarga kami bergabung dan memutuskan untuk berperang dengan grup One Hao milikmu, seberapa besar peluang kemenangan yang menurutmu dimiliki grup One Hao milikmu, Wen Changlan? Jika kau menginginkan seorang pria, katakan saja. Di Yunchen kami ada banyak pria tampan. Mengapa repot-repot untuk sampah ini? Merusak masa depanmu yang cerah. Nona Wen, pewaris keluarga Lin, Lin Wan telah meninggalkan sampah ini. Mengapa kau bersikeras? Seperti kata pepatah, orang bijak menyerah pada keadaan. Jika kau bersedia, aku bisa menjadikanmu istri utama dan Wan yang kecil. Selama kita bergabung, bukankah Yun Cheng ini akan menjadi milik kita? Lin Wanner, kau benar-benar putus dengan Tuan Yi? Ya, aku putus dengannya. Aku tidak pernah mengerti sebelumnya. Bagaimana Tuan Yi yang tinggi dan perkasa bisa jatuh cinta pada seorang nona keluarga Lin biasa sepertimu. Sekarang tidak perlu. Lin Wanner putus dengan Tuan Yi akan menjadi keputusan yang paling disesalkan. Aku, Lin Wanner, tidak pernah menyesali apapun yang kulakukan. Dan sekarang aku berpikir bahwa adikku benar. Putus dengan Ye Gu Chen adalah keputusan terbaik. Baiklah, Nona Wen. Bahkan jika kecantikan ada di mata yang melihat, kau tidak harus mempersulit adik perempuanku. Lagi pula, sekarang, adik perempuanku sudah putus dengan Yi Gu Chen. Sekarang adalah kesempatanmu. Aku mengagumi Tuan Yi. Tapi aku tahu aku tidak pantas. Aku tidak berani lancang. Lihan ini adalah kepala konglomerat terbesar Yun Cheng kami, Nona Wen. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa melewati rintangan cinta. Lagi pula, apa yang bisa dilakukan seorang wanita biasa? Bisa dimengerti. Wen Changlan, 4 keluarga besar kami telah memberimu kesempatan. Sayang sekali kau tidak menghargainya. Aku umumkan, mulai saat ini, 4 keluarga besar akan sepenuhnya memboikot grup One Hao. Dan pada saat yang sama, memutuskan semua hubungan bisnis dengan grup One Hao. Keluarga Liu kami juga memutuskan semua hubungan bisnis dengan grup One Hao. Grup Lin kami juga memutuskan semua bisnis dengan One Hao. Kami juga memutuskan semua hubungan bisnis dengan grup One Hao. Lihat, inilah konsekuensinya. Karena menyinggung 4 keluarga besar kami. Tapi tidak apa-apa. Di jalan menuju dunia bawah, kalian bisa menjadi pasangan. Dengan sampah ini, menjalani kehidupan yang riang sebagai sepasang kekasih. Itu bisa dianggap memenuhi keinginanmu. Aku, Wen Changlan, dan masa depan grup One Hao. Semuanya berkat Duk Dinggu. Kalian hanya kecil. 4 keluarga besar Yun Cheng berani menghancurkan grup One Hao kami. Hari ini, kalian berani berbenturan dengan grup One Hao kami. Apakah kalian, keluarga-keluarga tidak penting, tidak takut akan murka kami, memusnahkan kalian semua? Jangan takut padanya. Ayahku sudah dalam perjalanan untuk menjemput Tuan Xuanwu. Begitu ayahku dan Tuan Xuanwu tiba, kita akan di depan Tuan Xuanwu menuntut pertanggungjawaban Wen Changlan. Mari kita lihat apakah Wen Changlan dapat menahan kekuatan tentara Dingguo. Wen Changlin, apa kau benar-benar berpikir kami semua ini bodoh? Jika bukan karena kesempatan hari ini, bagaimana mungkin kami bisa berselisih denganmu? Tapi karena kami berani untuk berselisih denganmu, itu berarti kami memiliki kepastian mutlak. Presiden Wen, apakah kau takut? Orang tuaku sudah lama mendambakan tubuhmu.
Jika kau bersedia menjadi selir ke-13ku, aku akan berbicara dengan mereka dan menyelamatkan hidupmu. Karena paman gue tertarik pada Wen Changlin, maka aku dengan enggan akan memberikannya padamu. Wen Changlin, selama kau bersedia menyerahkan kendali grup Wan Hao, aku bisa memohon kepada Tuan Zuanwu untukmu. Bagaimana menurutmu? Bosan hidup. The film was translated and Jangan narrated takut. by M. Meany. Aku tidak ingin melakukan ini. Tapi mulut dan tangan kalian kotor. Sepertinya, aku harus memberi kalian pelajaran. Nah, berpura-pura kaya itu satu hal, tapi kau berani berpura-pura tahu seni bela diri di sini? Apa kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sini hari ini yang bisa menangani kau, Ye Guche? Kali ini kau benar-benar menyatu dengan Paman Kuang. Dia belajar di bawah seorang guru Tao dari Gunung Longbu. Keterampilan tubuh besinya terkenal di seluruh dunia. Jika dia mau, dia bisa menjatuhkanmu dengan jari kelingking. Tuan Muda Shu, kau menyanjungku. Aku belum berlatih dengan tekun selama lebih dari 1 dekade. Keterampilanku tidak seperti dulu lagi. Aku sudah menunggu begitu lama, dan aku lelah. Aku hanya akan menggunakan kalian beberapa untuk meregangkan ototku. Keterampilan tubuh besi? Menarik. Kenapa kita tidak mengadakan kontes? Mari kita lihat siapa yang lebih kuat. Bagaimana kau ingin bertanding? Kita masing-masing memukul yang lain 3 kali. Jika kau kalah, kau membuat 4 keluarga besar berlutut dan meminta maaf kepada Wen Changlin. Tuan Yi, Anda tidak perlu melakukan ini untuk saya. Dan bagaimana jika kami menang? Bukankah kau menginginkan kepalaku? Jika aku kalah, aku akan secara pribadi memenggal kepalaku dan memberikannya padamu. Aku telah hidup di dunia ini selama bertahun-tahun, dan ini pertama kalinya aku bertemu seseorang yang begitu ingin mati. Baiklah, baiklah, aku akan mengabulkan keinginanmu. Dalam 3 pukulan, aku pasti akan mengirimmu ke alam baka. Karena kau begitu percaya diri, kau duluan. Jangan mengecewakanku. Anak kecil, kau sendiri yang meminta ini. Ayolah, Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Yi Guchen bisa seperti ini? Benar-benar tanpa cedera. Kepala keluarga Wang Ine sudah bertahun-tahun tidak berlatih. Tingkatnya sama dengan orang biasa. Tidak ada bedanya. Kau tidak tahu apa-apa. Para seniman bela diri ini, mereka semua menggunakan kekuatan internal. Sekarang Ye Guche tampak baik-baik saja. Pada kenyataannya, organ internalnya sudah entah seberapa parah lukanya. Seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Ju. Anda benar-benar tahu banyak. Ini, bagaimana ini mungkin? Aku tidak merasakan dia menggunakan kekuatan internal untuk memblokir. Mungkinkah dia sepenuhnya mengandalkan kekuatan fisiknya untuk menahannya? mengapa kepala keluarga Wang begitu terkejut? Masih ada 2 pukulan lagi. Paman Wang, jangan menahan diri. Cepat akhiri hidup sampah ini. Anak kecil, baru saja. Itu hanya karena aku ceroboh sesaat. Kali ini, aku akan menggunakan 100% kekuatanku. Tunggu saja kematian mendadakmu. Ayolah, pukulanmu barusan membuatku mengantuk. Semoga kali ini tidak seperti menggelitik lagi. Kau mencari. Di sini. Terkena pukulanku. Kau tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Apa kau serius? Pukulanmu barusan. Kau berani mengaku diajari oleh Gunung Longlu? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin sampah ini begitu pandai bertarung? Tutup mulutmu yang bau itu. Jika kau tidak berbicara, tidak ada yang akan mengira kau bisu. Bagaimana ini mungkin? Aku tidak melihatmu menggunakan kekuatan internal untuk memblokir. Mengapa kau bisa menahan pukulanku? Mau belajar? Aku akan mengajarimu. Aku akhirnya tahu, Wen Kanglang, mengapa dia begitu berbakti padamu. Tidak perlu dilanjutkan, Tuan Yi. Aku mengaku kalah. Paman Wang, apa maksudmu? Ronde ketiga belum dipertaruhkan. Wang Tianhu, kau bijaksana sepanjang hidupmu. Dan sekarang sudah tua. Kau akan menjadi bahan tertawaan Yun Chen. Diam, apa yang kau tahu? Tuan Yi, aku, Wang Tianhu, tahu kesalahanku. Aku, Wang Tianhu, bersedia menawarkan nyawaku sendiri. Mohon, Tuan Yi, ampuni sisa keluarga Wang. Kau penuhi dulu taruhannya. Adapun permintaanmu, aku akan mempertimbangkannya. Terima kasih atas belas kasihanmu, Tuan Ye. Direktur Wen, aku tadi sedang bingung. Mohon maafkan aku, Direktur Wen. Kau kalah taruhan. Naik ke panggung dan berlutut untuk meminta maaf. Wang Tianhu, kau sampah tidak berguna. Ingin aku berlutut denganmu dan Wen Changlan? Tidak mungkin, kecuali aku kehilangan nyawaku. Kalau begitu, silakan. Gila,
Dasar sampah. Berani-beraninya kau membunuh seseorang di wilayah tentara Dinggu. Ini untuk Yunchengku, memprovokasi kekuatan tentara Dinggu. Berisik. Jika kau tidak diam, aku akan membunuhmu juga. Pemimpin Gu baru saja membayar harga untuk keteguhannya. Bagaimana dengan kalian berdua? Aku akan berlutut. Taruhan adalah taruhan, bukan masalah besar. Nona Wen, kami salah. Kau orang yang berjiwa besar. Mohon ampuni kami. Hei, Tuan Muda Ju. Anda tidak boleh berlutut, Wanner sedang melihat. Jika Anda berlutut, posisi Anda di hati Wanner akan hancur. Tutup mulutmu. Jika kau tidak membiarkanku berlutut, jadi kau ingin aku mati, begitu. Tuan Zuanwu telah tiba. Datang dan berlutut. Pemimpin Wan, jika kau pergi, janjimu akan batal. Pikirkan baik-baik. Paman, aku akhirnya mendapatkanmu dan Tuan Zuanwu. Di sini, Tuan Zuanwu, kau harus menegakkan keadilan untuk kami. Orang gila ini, dia ingin bersatu dengan grup Wanhao untuk menjatuhkan 4 keluarga besar kami. Kematian Paman Gu tidak boleh sia-sia. Tuan Zuanwu, mohon, tegakkan keadilan untuk seluruh kota kami. Kalian keluarga bangsawan. Kalian menyebut diri kalian masyarakat kelas atas. Tetapi apa yang kalian lakukan tidak berbeda dari anjing liar yang mengemis sisa makanan. Apa yang kau tahu dasar orang gila? Tuan Zuanwu ada di sini. Sekarang kau tinggal menunggu mati. Ye Gucil, menurutku, dia bisa sombong untuk sedikit lebih lama. Nanti, ketika kau dan Wen Changlan diarak di jalanan, aku akan membawa sayuran busuk dan telur untuk menonton. Nah, berbaliklah. Dan sebutkan namamu. Aku Zuanwu, tidak membunuh mereka yang tidak bernama. Zuanwu, kau teman yang baik. Sudah beberapa tahun, kau tidak mengenaliku lagi. Keluar, kau belum mati? Tuan Zuanwu, anak ini gila. Aku akan memberinya pelajaran untukmu. Ye Gucil, aku tahu kau belum banyak melihat dunia, jadi izinkan aku memperkenalkanmu dengan benar. Ini adalah wakil komandan tentara Dingguo, Tuan Zuanwu. Dia adalah, selain Komandan Longlin yang tinggi dan perkasa, komandan tertinggi dari seluruh tentara Dingguo. Aku menyarankanmu untuk berlutut dan memohon ampun, sehingga Tuan Zuanwu akan membiarkan tubuhmu utuh. Bagaimana jika aku tidak berlutut? Ye Gucil, kau masih berakting sampai saat ini? Jika kau tidak berlutut, Tuan Zuanwu akan mematahkan kakimu dan membuatmu berlutut selama sisa hidupmu. Begitu ya? Ye Gucil, kau berani menyerang. Di depan Tuan Zuanwu, aku akan membuatmu berharap kau sudah mati, dan kau tidak akan mendapatkannya. Sepertinya itu belum cukup. Ye Gucil, aku bersumpah, aku tidak akan beristirahat sampai aku membunuhmu. Masih menggonggong. Sepertinya hukumannya belum cukup. Orang gila ini, dengan tendangan ini, keluarga Ju mungkin akan musnah. Adik muda, kebahagiaanmu akan hilang. Zhu Chengshou, cepat bujuk Tuan Zuanwu untuk turun tangan. Tuan muda Shu ini akan segera dihabisi olehnya. Tuan Zuanwu, mohon bertindak cepat. Hentikan sampah ini. Tidak perlu terburu-buru. Aku ingin melihat orang gila ini. Trik apa lagi yang bisa dia lakukan? Su Tian, sekarang, selama kau memohon padaku, aku bisa berhenti dan menyelamatkan nyawa anjingmu. Ingin aku memohon padamu? Di kehidupanmu selanjutnya. Ye Guchen, jika kau punya nyali, lakukan di depan wajah Tuan Zuanwu. Bunuh aku. Kau punya nyali. Kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu. The Gu film Chen, was translated Gu and Chen, narrated cepat by lepaskan M. Tuan Muda Su. Len Wan Er, inilah yang sangat dia inginkan. Aku hanya memenuhi keinginannya. Selain itu, apa hubunganmu denganku? Mengapa aku harus mendengarkanmu? Gu Chen, apakah kau tahu bahwa Su Tian adalah pewaris keluarga Xu Yuncheng? Apakah kau tahu konsekuensi dari membunuh Tuan Muda Su? Tentara Dingguo dan keluarga Zhu tidak akan melepaskanmu. Bahkan jika seni bela dirimu kuat, bisakah kau melawan 10.000 orang sendirian? Bahkan jika kau berhasil melarikan diri ke luar negeri, surat perintah tentara Dingguo akan mengejarmu sampai ke ujung bumi. Len Wan Er, hadapi kenyataan. Aku bisa menghancurkan sampah Su Tian ini di bawah kakiku, dan aku bisa menanggung akibatnya. Posisi tinggi yang kau kagumi di mataku tidak lebih dari debu di bawah kakiku. Su Tian, aku akan memberimu satu kesempatan lagi.
Aku akan menghitung sampai 3. Selama kau memohon padaku, aku akan melepaskanmu. 3, 2, 1. Kakak Ye, aku salah. Cucu yang baik, bagus kau tahu kesalahanmu. Jangan khawatir, tidak ada yang akan mengambil nyawamu hari ini. Paman. Aku. Tian Er. Tian Er. Tian Er. Ye Guchen, Akon Zhuxiong, dengan nyawa dari keluarga Zuku, 216 anggota klan, bersumpah, bahkan jika keluarga Zhou direduksi menjadi 1 prajurit, kami benar-benar akan melawan Mon Ye Guchen, sampai akhir yang pahit, dan tidak berhenti. Sampai tetes darah terakhirmu. Dan sumsum tulang dikeringkan. Keluarga Zuku bersedia menawarkan segalanya. Aku memohon kepada Tuan Xuanwu untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Zuku. Tuan Xuanwu, apa arti dari ini? Tuan Xuanwu, aku mengerti. Kau menyalahkan kami karena membiarkan anak ini menyebabkan kekacauan seperti itu. Kami benar-benar melakukan yang terbaik. Tuan Xuanwu, mohon redakan amarah Anda. Jika Anda membantu kami, hukum orang yang tidak berguna itu. Kami, 4 keluarga besar Yunchen, bersedia menawarkan segalanya. Mohon redakan amarah Anda. Tuan Xuanwu, sampah ini secara tak terduga memiliki Wen Changlan yang mendukungnya. Dan di belakang Wen Changlan adalah tentara Dingguo. Kami benar-benar tidak berdaya dalam situasi ini. Zhu Chengshou sedang mengatakan bahwa tentara Dingguo kami menggunakan kekuatannya untuk menindas orang lain. Ini, saya tidak berani. Tuan Xuanwu akhirnya akan bertindak. Ye Guchen ini mungkin tidak akan bertahan 3 detik. Xuanwu, lama tidak bertemu. Dasar sampah, kau lihat Tuan Xuanwu dan masih tidak berlutut? Xuanwu memberi hormat kepada Tuan Ye. Tuan Xuanwu, apa maksud dari semua ini? Diam. Warner, apa yang sedang terjadi di sini? Hari ini, Tuan Ye telah menunjukkan belas kasihan yang besar dengan tidak segera membalas. Namun, kalian semua masih tidak tahu bagaimana hidup dan menantang batasan Tuan Ye. Apakah kalian, Yunchen, benar-benar ingin dimusnahkan? Xuanwu ini, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatnya. Kata-katanya cukup fasil. Bangkit. Tidak ada banyak urusan. Penjahat ini, Xuanwu, telah tiba terlambat dan membawa rasa malu kepada Tuan Ye. Mohon, Tuan Ye, hukum penjahat ini, Xuanwu. Terima kasih, Tuan Ye, karena telah menyelamatkan hidup saya. Tuan Ye, bagaimana seharusnya orang-orang ini ditangani? Apa yang membuatmu ragu? Mereka hanyalah sekelompok rakyat jelata. Bantai mereka. Ye Guchen, sudah beberapa hari. Kau tampak semakin tampan. Hei, kau pikir kau siapa? Tempat ini adalah perkumpulan keluarga paling berkuasa di seluruh Yonchang. Dasar jelang, berani-beraninya kau menyebut kami rakyat jelata. Ini adalah Nona Shen. Dari 3 keluarga Shen teratas Xiangjing. Xiao Group Jukyu, Nona Shen Xingyu. Menyebutmu rakyat jelata adalah sebuah kehormatan. Jika kau berani bicara omong kosong lagi, akan kupotong lidahmu. Dia Shen Xingyu. Apa kau mempertanyakan Xiao Shen kami? Saya tidak berani. Jika Tuan Ye tidak ada di sini, kalian rakyat jelata rendahan. Bahkan tidak akan bisa melihat nona kami. Jika ada lagi yang tidak mengerti prinsip mengamati kata-kata dan warna, aku tidak keberatan membuat mereka berinkarnasi untuk belajar bagaimana menjadi manusia lagi. Maaf, aku jarang datang ke tempat terpencil seperti ini. Kau masih belum belajar untuk berbaur. Tidak peduli. Untuk apa kau datang kali ini? Aku ingat aku sudah mengembalikan uangnya padamu. Hanya 5 miliar. Apa kau pikir aku akan begitu pelit? Lalu kau di sini untuk... Shen Xingyu dari keluarga Shen di Xiangjing meminta Tuan Yi untuk menikah denganku. Adik muda, bajingan Ye Guchen itu, kapan dia terlibat dengan Shen Xingyu? Ye Guchen ini sangat arogan. Ternyata dia tidak hanya memiliki dukungan dari grup Wanhao, tetapi juga naik ke keluarga Shen Xiangjin. Jadi, Xuanwu takut pada keluarga Shen Xiangjin. Shen Xingyu, apa kau memaksaku untuk menikah? Xingyu tidak berani. Aku hanya meminta agar Tuan Yi bisa memaafkan ketidaktahuan Xingyu sebelumnya. Ya Tuhan, salah satu dari barang-barang ini tidak dapat dibandingkan dengan 4 keluarga besar Yunchen. Untuk dibandingkan, kekuatan keluarga Shen Xiangjin benar-benar luar biasa. Ini adalah kunci ke Villa Yulong nomor 1 di Xiangjing, senilai 100 miliar. Ini adalah milik keluarga Shen. Kartu ban VIP di Ban Xiangjing
dengan batas kredit 300 film was miliar. translated Ini adalah milik and grup Jukyu kami. narrated by M Sertifikat Media. pengalihan saham 50%, senilai 800 miliar. Tuani, bisakah kau memaafkanku? Tuani, selama kau bisa memaafkanku, selain hadiah pertunangan ini senilai 1 triliun, kau juga bisa memiliki aku, wanita tercantik di Xiangjing, untuk tidur denganmu. Aku percaya kau tidak akan menolak, kan? Aku menghargai kebaikan Nona Shen, tetapi aku, Ye Guchen, belum jatuh serendah itu, sampai menjual diri untuk bertahan hidup. Suanwo, aku sedikit lelah. Kau tangani dulu urusan di sini. Ya, Yi Guchen, tunggu aku. baiklah. Saya umumkan bahwa konferensi investasi grup Tianding dibatalkan. Kalian semua jaga diri baik-baik. Yi Guchen, tunggu aku. Yi Guchen, apa yang harus dilakukan agar kau setuju untuk memulihkan pertunangan kita? Katakan saja, dan aku akan mewujudkannya. Ketika aku, Ye Guchen, mengambil seorang istri, aku tidak mempertimbangkan hal lain, hanya perasaannya padaku. Entah itu kekayaan atau kekuasaan, aku bisa memberikannya padanya. Jadi, Nona Shen, kita tidak cocok. Yi Guchen, jangan bertindak terlalu jauh. Yi Guchen, bahkan jika kau dulunya adalah dewa perang, Duk Dinggu, komandan tentara Dinggu, terus kenapa? Sekarang kau bukan apa-apa selain rakyat jelata. Nona kami bersedia menikahimu. Kau seharusnya membakar dupa. Jangan melihat kuda hadiah di mulut. Diam. Di matamu, aku orang biasa. Jadi, kau seharusnya tidak menasihatiku, tetapi nonamu. Bahkan jika Tuani adalah orang biasa, jika dia mau, maka aku bisa mendapatkan kembali kendali atas tentara Dinggu, menjadi sosok di atas semua yang lain. Beraninya kau bertindak begitu lancang di sini. Minta maaf kepada Tuani sekarang juga. Saya minta maaf. Aku benar-benar lelah hari ini. Shen Xingyu, aku ingin beristirahat dengan baik. Jangan ganggu aku lagi. Baiklah. Kalau begitu aku tidak akan mengganggumu. Namun, aku tidak akan menyerah untuk mengejarmu. Baiklah. Warner, tuh kan ku bilang. Yi Guchen ini sudah lama bersama Nona Shen. Tidak heran di konferensi investasi itu, dia bersikeras memprovokasimu. Itu untuk memaksamu putus dengannya, supaya dia bisa bersama Nona Shen. Ye Guchen, apakah yang dikatakan kakakku benar? Kita sudah putus. Apakah penting itu benar atau tidak? Aku benar-benar buta karena telah jatuh cinta padamu. Lin Warner, Yi Guchen adalah milikku sekarang. Sebaiknya kau menghormatinya. Berani-beraninya kau memukul seseorang. Aku tidak percaya tidak ada keadilan di dunia ini. Jika kau berani menggonggong lagi, aku akan memukulmu juga. Lin Warner, aku masih berpikir, bagaimana cara menjauhkanmu dari sisi Guchen. Tapi kau wanita bodoh, malah putus dengannya duluan. Itu menyelamatkanku dari banyak masalah. Namun, kalau kau masih punya perasaan pada Guchenku, perasaan yang tersisa, aku masih berencana untuk mengganti rugimu 5 miliar, hanya untuk menebus 5 tahun ini. Kau merawat Guchenku. Adikku yang bodoh, jika kau tidak menginginkannya, aku mau. Mulai sekarang, aku tidak ingin kau dan Guchen memiliki kontak lebih lanjut. Jika aku sampai tahu, aku, Shen Xingyu, bersumpah, aku akan menggunakan seluruh kekuatan Jukyu Group untuk menekan seluruh keluargamu. Ayo pergi. Kupikir, kau tidak akan sedih karena putus dengan Lin Warner. Aku tidak menyangka, dewa perang yang tinggi dan perkasa tidak bisa lepas dari kata cinta. Entah minum atau diam. Baiklah, aku akan minum denganmu.
Gu Chen. Gu Chen. Jika kau selalu setenang ini, sepertinya kau tidak terlalu menyebalkan. Xuanwu, datanglah ke rumah tua keluarga Ye besok pagi untuk menemuiku. Ya. Bagaimana keadaan tabib ilahi? Jangan khawatir, Su Chengshou. Tuan muda Zhu tidak mengalami luka fatal. Dia akan The pulih film dalam was 2 hari. translated and Bagus sekali. narrated by Tapi- M-Media. Tabib ilahi, katakan saja. Tapi aku khawatir Tuan muda Zhu tidak akan pernah bisa mendapatkan kembali kejantanannya. Tidak dapat tampil di ranjang. Apa? Mohon, tabib ilahi, pikirkan cara. Keluarga Zhu kami tidak bisa tanpa ahli waris. Saya sudah melakukan yang terbaik. Mohon, Xu Chengshou, pikirkan cara lain. Tabib ilahi Shen. Tabib ilahi Shen, dokter, paman. Diam Ye Guchen. Tapi memadamkan garis keturunan keluarga Zhu kami. Kau harus, untukku. Untuk keluarga Zhu, balaskan dendamku. Paman juga ingin. Tapi Ye Guchen ini memiliki Wen Kanglan di depan, dan Duk Ding Guojuan mendukungnya. Aku benar-benar tidak punya cara. Aku tidak peduli. Aku, Zhu Tian, dan dia, Ye Guchen. Hidup ini, urusan yang belum selesai. Seperti yang terjadi. Hanya keluarga Kekaisaran Shangjin yang dapat mendukung keluarga Zhu saya. Ayah, Halo, ayah. Xingyu, pulanglah. Ayah punya sesuatu untuk dibicarakan denganmu. Komandan, ada masalah apa? bangkit. Penawaran konferensi investasi Tianding kemarin tetap berikan pada Lin Wan Er. Ini juga dianggap kompensasiku padanya selama 5 tahun ini. Ya, Juga 5 tahun lalu, upaya pembunuhan terhadapku di istana bisa mulai diselidiki. Komandan, apakah Anda punya petunjuk? Umumkan ke seluruh dunia. Du Kedingguo, Je Guchen. Dalam perjalanan keluar dari istana, sayangnya dibunuh. Meninggal dunia. The film was Pergi selidiki. translated Kasih yang and menganugerahkan gelar narrated by padaku. M-Media. Liu Xi, aku ingin secara pribadi menginterogasinya. Ya, silakan. Tuan Wong Lim. Menemani pelayan tua ini, kembali ke rumah leluhur keluarga Liu. Untuk mencari Dong Tiao Yingji dan pangeran kedua. Surat-surat yang tersisa. Surat-surat ini adalah milik pangeran kedua. Bukti pengkhianatan. Meski begitu, aku, Shen Xingyu, juga tidak akan menikahi siapapun selain Yi Guchen. Kau bersikeras untuk bersama Ye Guchen. Apa yang akan kau hadapi adalah murka keluarga kerajaan. 5 tahun lalu, dia tidak bisa menahannya. 5 tahun kemudian, bisakah dia menanggungnya? Ayah, mengapa ayah semakin bingung? Apakah ayah lupa bagaimana keluarga Shen kita bisa menjadi terkenal? Keluarga Shen kita dari keluarga kecil di daerah terpencil hingga sekarang selangkah demi selangkah naik menjadi salah satu dari 3 keluarga besar Shangjing, bergantung pada keberanian dan semangat juang leluhur kita. Sekarang, keluarga Shen kita telah stagnan selama lebih dari 10 tahun. Kesempatan yang sangat bagus sekarang. Aku sama sekali tidak boleh melewatkannya. Apakah kau ingin? Benar sekali. Aku, Shen Xingyu, akan mempertaruhkan masa depan keluarga Shen kita pada Yi Guchen. Aku percaya kita akan bergantung padanya untuk naik ke surga dalam 1 langkah. Dan aku akan naik ke posisi tinggi sebagai permaisuri. Pada saat itu, selain Yi Guchen, semua orang di Huaxia akan tunduk padaku.
Kalau begitu, ayah mendukungmu. Aku sudah lama tidak menyukai keluarga kerajaan Zuan. Huaxia ini, saatnya untuk perubahan kepemilikan. Setelah 2 hari, setelah aku beres dengan si sampah Xuan Yi itu, aku akan secara pribadi pergi ke Yi Guchen untuk menyampaikan maksud keluarga Shen kita. Aku percaya, Yi Guchen, dia pasti tidak akan menolak keluarga Shen kita. Komandan, apa yang ada di dalam sini adalah bukti pengkhianatan pangeran kedua yang tak terbantahkan. Tuan, dalam 2 hari, pangeran kedua akan mengadakan pesta ulang tahun di Shangjing. Ini adalah undangan yang dikirimkan sendiri olehnya. Undangan. Kalau begitu aku akan pergi dan memberinya hadiah besar. Keluarga Wang dari Shangjing mengucapkan selamat ulang tahun kepada pangeran kedua dan secara khusus mempersembahkan sebuah lukisan karya Master Wu Dozi, lukisan panjang umur Nanshan, sebagai hadiah ulang tahun. Terima kasih, Patriark Wang. Shen Xingyu dari keluarga Shen, selamat kepada pangeran kedua di tahun baru. Ini adalah kartu VIP Grup Jukyu milikku. Anda dapat menggunakannya di mana saja. Industri anak perusahaan Grup Jukyu milikku. Dan habiskan sesuka Anda. Xingyu, tidak perlu terlalu sopan di antara kita. Pangeran kedua, Anda tidak perlu terlalu sopan dengan keluarga Shen. Habiskan saja sesuka Anda. Tentara Dingguo telah tiba. Longlin, Komandan Tentara Dingguo, mengucapkan selamat tahun baru kepada pangeran kedua. Longlin, hari ini adalah hari ulang tahun pangeran kedua. Kau membawa begitu banyak tentara ke sini. Apakah kau mencoba melakukan kudeta? Tidak apa-apa. Komandan Longlin sibuk dengan tugas resmi. Dia pasti lupa aturan untuk sesaat. Bawa hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk pangeran kedua. Longlin, Joy tidak menggunakan payung. Jangan memberikan jam tangan sebagai hadiah. Apakah kau mencoba membunuh pangeran kedua? Longlin tidak berani. Longlin hanyalah mengikuti perintah. Longlin, sebagai komandan tentara Dingguo, hanya ada beberapa orang di dunia yang bisa memerintahmu. Segelintir. Tapi hari ini, jika kau tidak memberiku sebuah penjelasan, keluarga kerajaan kami tidak akan mentolerir ini. Kau ingin penjelasan? Kalau begitu aku akan memberimu satu. Zuan Ye, lama tidak bertemu, 5 tahun. Apa kabarmu? Apel, ini sebenarnya Duke Dingguo. Patriark Wang, salam Duke Dingguo. Duke Dingguo masih hidup. Surga memberkati Huaxia kita. Ye Guchen, apa yang kau coba lakukan? Tentu saja, aku mengambil kembali. Apa yang hilang dariku dalam 5 tahun ini? Bagus. Aku sangat gembira melihat Adipati Dingguo saat ini. Kalian semua pergi dulu. Aku The film ingin was translated berbicara dengan and Duke Dingguo narrated sepanjang by malam. M-Media. Ya. Duke Dingguo, apa yang terjadi? Ceritakan semuanya padaku. Aku akan membalas dendam untukmu. Tidakkah kau lelah berpura-pura setiap hari? Tidak ada orang luar sekarang. Jadilah dirimu sendiri. Baiklah, 5 tahun lalu, aku melakukan kesalahan padamu. Tapi saat itu, ayah, sepenuh hati menyukai kakakku Zuande. Jika aku tidak melakukan sesuatu untuk membahas hadiah, tahta mungkin sudah diteruskan ke Zuande. Aku tidak punya pilihan. Apa kau mengerti? Jadi, kau mengkhianatiku. Mengkhianati tentara Dingguo, mengkhianati jutaan Huaxia, dan melakukan pengkhianatan. Ye Guchen, kau, seorang jenderal militer belaka, sama sekali tidak mengerti bahaya kelangsungan hidup kerajaan. Selain itu, keluarga Yemu adalah anjing yang dibesarkan oleh keluarga kerajaan kami. Aku adalah penguasa, kau adalah subjek. Penguasa ingin subjek mati. Subjek tidak punya pilihan selain patuh. Keluarga Yeku melindungi rakyat Huaxia, bukan Huaxia milik keluarga kekaisaran Zuan Anda. Aku Ye Guchen, bukanlah subjek yang loyal secara membabi buta. Aku tahu. Salah. Salah itu salah. Salah. Kau harus mengakuinya. Bagus. Aku akui aku salah. Katakan padaku, bagaimana kita bisa melupakan masalah ini? Aku bisa menjanjikan apapun yang kau katakan. Aku ingin kau mati.
Apakah kau setuju? Aku akan memberimu 3 hari untuk menyerahkan diri. Jika tidak, aku akan mengungkapkan kejahatan pengkhianatanmu kepada publik. Pada saat itu, bukan hanya kau, bahkan keluarga kekaisaran Xuanmu tidak akan mampu melindungi diri sendiri. Seseorang. Bukankah aku memerintahkanmu untuk mengirim seseorang untuk membunuh iblis tua Liuxi itu? Dari mana Ye Guqin mendapatkan bukti itu? Yang mulia, aku tidak tahu. Keluar. Yi Guchan, mari kita bicara. Bicarakan tentang apa? Aku baru saja di luar ruang perjamuan, mendengar semuanya. Jika Anda ingin menggulingkan keluarga Xuan, keluarga Shen saya dapat membantu Anda. Katakan padaku syarat-syarat Emil. Aku ingin kau menikahiku. Lalu, ketika aku mencapai puncak, kau akan menjadi ibu dunia ini, nomor 2 setelah yang satu, di atas yang lainnya. Sungguh sebuah kesepakatan yang pasti menang. Bagaimana kondisiku dibandingkan dengan menjadi raja seluruh Waxia, bahkan seluruh dunia? Tidak berlebihan, bukan? Memang tidak berlebihan, namun aku tidak tertarik. Kau terus mengatakan ingin menikahiku. Tapi, kau sama sekali tidak mengerti aku. Tidakkah kau pikir kau terlihat seperti badut? Mengapa? Bekerja sama dengan aku. Dunia ini jelas dalam genggamanmu. Mengapa menolakku? Karena ketika negara makmur, rakyat menderita. Dan ketika negara jatuh, rakyat juga menderita. Yi Guchan, mengapa? Ye Guchen. Kau anjing penjaga, kau berani mencoba membunuh tuanmu. Aku, Xuan Yi, tidak akan mengampunimu. Pangeran kedua, ada apa? Mengapa kau begitu gelisah? Ayahku tahu. Pangeran kedua, ada seseorang di depan pintu yang meminta audiensi. Mereka bilang mereka dari keluarga Zhu dari Yunshan. Aku, pangeran kedua, telah jatuh begitu rendah, sehingga bahkan sampah dari tempat terpencil seperti Yunshan berani meminta audiensi denganku. Lemparkan mereka ke penjara. Beri mereka 100 cambukan. Biarkan mereka bicara jika mereka selamat. Ya, yang mulia. Tunggu, kau bilang mereka dari mana? Yunshan. Mengapa itu terdengar begitu familiar? Duke Dingguo juga dari Yunshan. Apa yang kau tunggu? Suruh mereka masuk. Apa yang kau tunggu? Mengapa kau tidak berlutut di hadapan pangeran kedua? Zhu Zion, penguasa Yunshan. Yang mulia, pangeran kedua. Zhu Tian dari keluarga Zhu di Yunshan. Yang mulia, pangeran kedua. Bicara, apa yang membawamu berdua ke sini? Yang mulia, pangeran kedua, kami memohon Anda untuk menegakkan keadilan bagi keluarga Zhu kami. Yang mulia, Anda tidak menyadarinya bahwa Ye Guqin dari keluarga Ye di Yunshan telah bersekongkol dengan Grotswar dan CE-nya, Wen Changlan, untuk melakukan tindakan keji di Yunshan kita. Mereka memonopoli pasar, melakukan pembunuhan dan pembakaran, dan melakukan setiap kejahatan yang bisa dibayangkan. Benar, siapa yang kau maksud? Ye Guqin dari keluarga Ye. Terlebih lagi, dia juga memotong kejantananku. Ini benar-benar menghancurkan. Dia adalah masa depan keluarga Zhu kita. Ya, yang mulia, tenang saja. Aku akan membalas dendam untukmu. Aku pasti akan membalas dendam untukmu. Terima kasih, yang mulia. Bawa Wuxi yang tak berguna itu padaku. Bawa dia padaku. Yang mulia, kami telah menyelidiki semuanya. The film was translated and narrated by M Media. Bicara, setelah diinterogasi, kami mengetahui bahwa Duke Dingguo Ye Guchen di Yunshan memiliki hubungan dekat dengan 2 wanita. Salah satunya adalah Lin Wan-er, putri dari keluarga Lin di Yunshan. Yang lainnya adalah Shen Xingyu dari keluarga She di Xiangjing. Kerja bagus. Kau tidak membuatku malu kali ini. Xuan Ye, kau adalah bajingan. Xuan Ye, tidak setia dan tidak berbakti. Kau tidak layak memerintah tanah ini. Apakah aku memerintah atau tidak, bukan urusanmu. Orang biasa. Aku akan membalaskan dendam keluarga Zhou. Aku telah membalaskan dendam mereka. Sekarang, pergi ke Yunshan dan bawakan aku Lin Wan-er. Adapun Shen Xingyu, aku sendiri yang akan mengundangnya.
Warner. Ada apa? Kak, apa kau tahu siapa Higuchan itu? Jetty, dia adalah Duk Dingguo yang seorang diri. Memukul mundur aliansi 8 negara 5 tahun lalu. Bagaimana mungkin? Bagaimana bisa Higuchan menjadi Duke Dingguo? Itu benar mereka melihatnya dengan mata kepala mereka sendiri. Maksudku Higuchan, bagaimana bisa dia memerintah? Wen Changlan dan Xuan Wu senaknya, dan bahkan Shen Xinju dari keluarga Shen di Xiangjing bersedia menjadi pengikutnya. Jetty, dia adalah komandan tentara Dingguo, Duk Dingguo. Baiklah, Nona Wen, adikku sudah putus dengan Higuchan. Sekarang adalah kesempatanmu. Aku mengagumi Tuan Yi. Tapi aku tahu diri. Aku tidak berani lancang. Xuan Wu, lama tidak bertemu. Xuan Wu memberi hormat kepada Tuan Ye. Shen Xinju dari keluarga Shang Jingshan memohon Tuan Yi untuk menjadi istrinya. Ini sudah berakhir. Warner, keluarga kita sangat mempermalukannya dulu. Dia, Higuchan, tidak akan membalas dendam dan mempersulit keluarga Lin kita, kan? Apakah Lin Wan Er ada di sana? Bicaralah tentang iblis, Higuchan ini, si brengsek, keluarga Lin kita. Setidaknya menyelamatkan hidupnya, dan dia malah membalas kebaikan dengan pengkhianatan. Ye Guchen yang mana? Dia adalah tuanku, pangeran kedua, Yang Mulia Xuan Ye. Meminta Lin Wan Er untuk datang ke kediaman. Aku Lin Wan Er. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Ye Guchen, sebagai Duk Dingguo, bisa jatuh cinta pada seseorang sepertimu. Ganti pakaianmu, aku akan menunggumu di luar. Warner, kamu tidak boleh pergi. Apakah aku pergi atau tidak? Bukan lagi urusanku. Pangeran kedua, mengapa Anda ada di sini? Seseorang, pangeran kedua ada di sini. Apakah tidak ada yang memberitahuku? Tidak perlu berteriak, aku memiliki seluruh bangunan di bawah kendali. Pangeran kedua, apa maksudmu dengan ini? Shen Xingyu, jangan anggap aku bodoh. Apakah kau bersamaku? Atau dengan Ye Guchen? Pangeran kedua, jangan anggap aku bodoh juga. Saat ini, Anda memiliki satu kaki di kuburan. Situasi Anda genting. Jika aku memilihmu saat ini, bukankah aku akan menjerumuskan keluarga Shenku ke dalam api? Jadi kau telah memilih Ye Guchen. Aku tidak pernah menyangka seekor anjing yang dibesarkan oleh keluarga Xuanku akan lebih baik dariku. Dibandingkan dengan Duk Dingguo, Anda benar-benar. Bahkan tidak bisa dibandingkan dengan jari kakinya. Shen Xingyu, aku akan menunjukkan padamu bagaimana Ye Guchen akan berlutut dan memohon padaku. Aku akan memberitahumu, karena kau sangat setia pada Ye Guchen. Baru saat itulah kau layak bergantung pada yang kuat. Komandan, ini tidak baik. Xuan Yi memerintahkan seseorang untuk menculik Lin Warner dan Shen Xingyu. Ini surat yang dikirim olehnya, mengundang Anda ke kediamannya sendirian untuk pertemuan. Datanglah ke kediamanku malam ini. Kau hanya bisa datang sendiri. Jika kau tidak patut, Lin Wan Er dan Shen Xingyu akan kehilangan nyawa. Komandan, tenang. Perjamuan Hongmen ini tidak boleh dihadiri. Komandan, Anda tidak boleh pergi. Jika aku tidak pergi, apa bedanya aku dengan Xuan Ye? Long Lin, Xuan Wu, dengarkan perintahku. Long Lin hadir. Xuan Wu hadir. Malam ini, aku akan pergi ke janji itu sendirian. Jika sesuatu terjadi padaku, kalian akan mempublikasikan kejahatan Xuan Ye. Pada akhirnya, tidak peduli bagaimana situasi terungkap. Aku harap kalian semua melindungi rakyat Huaxia. Komandan, siap, Tuan. Siap, Tuan. Makan. Makan. Ku bilang makan. Apa kau tuli? Benar. Mengapa kau selalu harus The film membuat was hal-hal sederhana translated seperti itu? and Begitu rumit? narrated by M Media. Makan. Xuan Ye, mengapa kau selalu memaksa orang lain untuk melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan? Duke Dingguo telah tiba. Kemarilah, duduk. Ye Guchen, kupikir kau tidak punya kelemahan. Aku tidak menyangka kau akan terganggu oleh kata Ine cinta. Bahkan jika itu orang lain, aku pasti sudah datang. Aku tidak menyangka
bahwa kau benar-benar akan menggunakan nyawa rakyat Tuaxia untuk mengancamku. Apakah kau masih memiliki kebajikan yang seharusnya dimiliki oleh anggota keluarga kerajaan? Bukankah orang-orang Huaxia sama seperti keluarga Yegu, semua anjing dari keluarga Zuan kami? Lalu karena aku adalah tuannya, maka aku bisa membuang mereka sesuka hatiku. Selain itu, mereka kehilangan nyawa karena aku. Itu adalah kehormatan mereka. Kau, Duke Dingguo, jangan bertindak gegabah. Aku sudah memberikan mereka berdua racun patah hati. Jika kau tidak bisa mendapatkan penawarnya dariku, di sini, mereka berdua harus mati. Ini barang bagus. Ini adalah anggur nikmat yang kudapatkan dengan susah payah. Anggur nikmat. Duke Dingguo, silakan cicipe. Zuan Ye. Ini adalah bukti tak terbantahkan dari pengkhianatanmu. Sebagai imbalan, bebaskan mereka berdua. Apa katamu? Kesepakatan ini tidak buruk, bukan? Baiklah, karena Duke Dingguo telah menawarkannya, maka aku akan melepaskan kalian berdua. Minumlah anggur di cangkir kalian. Ini penawarnya. Minum. Minum. Pergi. Aku akan baik-baik saja. Ye Guchen, kau menipuku. Salahkan dirimu sendiri karena begitu naif dan sombong. Salahkan aku karena naif. Apakah kau merasakan bahwa tubuhmu sangat tidak nyaman sekarang? Anggur ini beracun. Minuman baru macam apa ini? Ini sesuatu yang khusus. Kupesan dari Lembah Yawang. Ini ramuan yang terbuat dari pil pemakan abadi. Selama kau minum anggur ini, kau akan kehilangan semua kemampuan bela dirimu. Dan kau juga akan menderita. Sakitnya 10.000 serangga mematuk tulangmu. Sangat tidak nyaman, bukan? Apa kau perlu kubantu mengakhirinya? Zuan Ye. Kau penjahat hina. Aku tidak mendapatkanmu 5 tahun lalu. Tapi malam ini aku pasti akan mendapatkanmu. Setelah kau pergi, aku akan menjebak pasukan Dingguomu atas pengkhianatan. Saat Kaisar mengetahuinya bahwa aku membunuh pasukan Dingguo yang mencoba membunuhnya, apa kau pikir dia akan langsung memberiku tahta? Ye Guchen, aku akan mengirimmu pergi sekarang. Bagaimana ini mungkin? The film 5 was tahun ini, translated kau masih saja and begitu naif, narrated by begitu M bodoh. Media. Anggur beracun belaka ini, bagaimana mungkin aku tidak mengenalinya? Jangan lupa, meskipun aku telah diam selama 5 tahun, aku masih Dewa Perang Dingguo, bernilai 10.000 orang. Ye Guchen, cepat lepaskan tuanku. Seorang ahli seperti dia, layak untuk kesetiaanmu. Bahkan jika dia bertindak sembrono, dia tetap tuanku. Sebagai bawahannya, bagaimana bisa kami membunuh Kaisar? Ye Guchen, apa kau ingin menanggung kejahatan pembunuhan raja? Apa kau ingin leluhurmu malu padamu? Kau tidak layak menyebut leluhur keluarga Yeku. Ye Guchen, percaya atau tidak, aku akan mengirim seseorang sekarang untuk membakar aula leluhur keluarga Yemu. Karena Kaisar tidak mengajarimu dengan baik, maka aku akan mengajarimu untuk menjadi orang baik, atas nama Kaisar. Ye Guchen, jika kau punya nyali, bunuh aku. Apa kau punya keberanian? Pangeran pertama telah tiba. Duke Dingguo, jangan biarkan amarah membuatmu melakukan kesalahan besar. Kakak kekaisaran, dia hanyalah anjing yang kita pelihara. Cepat perintahkan seseorang untuk membunuhnya. Diam, mohon yakinkan diri Anda, Duke Dingguo. Aku, Suandi, berjanji padamu. Keluarga kerajaan akan memberimu penjelasan yang memuaskan. Jika keluarga kerajaan masih tidak adil, aku Ji Guchen akan menegakkan keadilan untuk surga. Mohon yakinkan diri Anda, Duke Dingguo. Kau melepaskannya begitu saja? Kau benar-benar mempermalukan keluarga kerajaan.
Kau berani memukulku? Kau berani membunuhku? Apa kau tidak takut akan murka Kaisar? Orang yang memerintahkan kau untuk membunuhmu adalah Kaisar. Adik kecil yang bodoh. Kau sama sekali tidak mengerti. Kita juga hanyalah bidak dalam permainan ayah Kaisar untuk menyeimbangkan kekuatan dunia. Apakah semua tadi hanya mimpi?